Selanjutnya kami serahkan kepada moderator dan Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini insya Allah ibu-ibu bisa berkenan hadir pada acara pertemuan yang keluarga Irma ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang kami hormati. Pada pagi hari ini, insya Allah kami keluarga besar Hirma mengadakan acara pengajian rutin ya, yang insya Allah akan diadakan tiap sebulan sekali. Untuk munculnya acara ini sengaja kami undang Ibu Hajah Haryati Rina Munandari untuk memaparkan acara ini. Mungkin di sini dengan judul mendeteksi bahaya LGBT sejak usia dini. Ibu-ibu, mungkin kita sangat miris ya Bu ya dengan kejadian maraknya LGBT pada saat ini Bu. Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut. Jadi sebenarnya LGBT ini sejak zaman dahulu udah ada ya Bu ya. Mungkin pemaparannya baru hari ini kita bisa leluasa untuk mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Haryati. Mungkin kami tidak akan panjang lebar dan di sini kami akan membacakan biodata beliau. Nama Haryati Rina Wulandari, SSI MSI, tempat tanggal lahir Semarang 24 April 1973. Alamat Geraha Indah Blok D 2, nomor 4, Jakamulya, Bekasi Selatan. Status menikah dengan Pak Saifuddin. Anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama Goji, kuliah di Al-Azhar Mesir. Aisyah kelas 7 DKM Serpong, Syahidah kelas 6 SD IT Ikro, dan Rashid kelas 3 SD IT Ikro. Ya. Mungkin kami tidak perlu panjang lebar ya Bu ya. Kita langsung saja mendengarkan paparan dari Ibu Haryati Rina untuk lebih jelasnya mengenai LGBT ya. Mungkin ibu-ibu sekalian penasaran ya Bu ya. Kita dengar hanya mungkin lewat HP atau status yang lain. Hari ini kita langsung menyaksikan pemaparan dari Ibu Haryati Rina. Apa sih atau hambatan apa atau yang perlu kita ketahui mengenai LGBT? Kiranya pada Ibu Rina disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelumnya saya bisa minta tolong Pak untuk di-sharekan dari anak-anak. Oh iya. Anak-anak bisa lagi? Iya. Ada arena untuk anak-anak kan ya Bu ya? Saya nanti khawatir bahasanya terlalu vulgar. Dan orang tuanya fokus gitu deh. Iya, dan bisa orang tuanya fokus. Anak-anak kelasnya beda ya sayang ya. Ini kelasnya ibu-ibu. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Pak Fajri, Ustadz Fajri. Demikian juga dengan pengurus remaja masjid, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, terutama diberikannya kita nikmat iman, nikmat Islam, kedua nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita, yang kalau saja Allah tidak memberikan kedua nikmat tersebut, maka bisa jadi kita akan menjadi orang-orang yang sesat, menjalankan hidup di dunia, dan pastinya pada saat sudah sesat di dunia, pasti di akhirat juga akan menjadi orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana sempurnanya Islam yang sangat luar biasa, yang membahas semua aspek kehidupan, sehingga tidak ada yang tidak dibahas di dalam Islam, termasuk dalam acara kajian pagi hari ini yang mungkin kesannya gak ada hubungannya dengan Islam, padahal Masya Allah gitu ya. Islam itu membahas detail bahkan dalam pendidikan anak, mulai dari dia belum ada di rahim, masih di awal-awal itu sudah ada di dalam Islam. Dan tidak ada agama yang sempurna seperti Islam. Mohon maaf, nggak ada agama lain yang membahas tentang darah, nggak ada agama lain yang membahas tentang, mohon maaf ya, bulu ketiak gitu ya. Hanya Islam yang membahas gitu ya. Apalagi hal-hal yang urgen tentang anak, pendidikan anak dan seterusnya. Allah dan Rasulnya sudah memberikan ayat-ayatnya baik yang tersurat maupun tersirat, sehingga mudah-mudahan dengan kita sama-sama berdiskusi tentang tema ini, mudah-mudahan kita jadi semakin termotivasi untuk menjadi ibu dan bapak yang terus belajar dan terus belajar hingga kita bertemu dengan Allah. Karena hakikatnya yang namanya belajar itu pada hayat sepanjang usia kita. Apalagi anak-anak kita sekarang, anak-anak yang lebih cerdas, lebih punya lingkungan yang juga lebih hebat dibandingkan dengan kita dahulu, sehingga menuntut kita untuk terus belajar dan belajar. Salam dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Islam, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita, Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Islam sampai Allah memanggil kita semua dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan barokah dari Allah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendeteksi LGBT. Saya rasanya males ngomong LGBT gitu, kayaknya bahasanya buruk, sebenarnya artinya buruk, tapi kok kesannya kok keren gitu ya. Dan ke depan kita akan ngomong langsung saja kepada kaum homo, kaum lesbi gitu ya, tanpa harus membuat sebuah singkatan yang seolah-olah keren dan membuat orang jadi penasaran. Dan dengan adanya LGBT ini, searching di Google itu banyak sekali kaitannya dengan LGBT, jadi malah semakin menarik orang untuk terus membaca dan membaca. Dan kalau ibu-ibu searching atau bapak sekalian searching, kesan yang ditimbulkan pada saat kita mencari tahu tentang LGBT itu positif. Gak ada yang kemudian pada akhirnya mengarahkan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang salah gitu ya. Nah, kalau yang hal-hal kayak begini kemudian pada akhirnya yang membaca adalah anak-anak, maka dia
menjadi orang-orang anak-anak yang melegalkan perbuatan ini. Sehingga sepakat ke depan kita nggak usah pakai singkatan-singkatan LGBT gitu ya, tapi langsung aja dianggap sebagai orang yang homo, orang lesbi gitu ya, orang-orang yang mengalami ketidaknormalan dalam kehidupan yang sesungguhnya semuanya sudah diatur oleh Allah normal dan indah. Ya, ibu-ibu dan bapak sekalian, singkatannya adalah memang lesbian, gay, bisex, dan transgender. Ini mohon maaf, saya memang meminta untuk steril dari anak-anak ya Bu, karena saya khawatir nanti saya nggak bisa jaga pembicaraan saya lebih vulgar gitu. Karena memang yang nanti akan saya sampaikan bisa jadi ibu-ibu akan terbengong-bengong dan terkaget-kaget, karena memang itulah kenyataan yang terjadi di Kota Bekasi. Saat ini saya diamanahi menjadi wakil ketua P2TP2A. Sekilas sebelum saya memulai, P2TP2A itu adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bekasi. Sebagai wakil ketua, ketuanya adalah Ibu Lili Sehu, istri dari Bapak Wakil Wali Kota Bekasi. Di mana P2TP2A ini adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan berupa unit layanan yang menangani permasalahan-permasalahan perempuan dan anak di Kota Bekasi. Jadi mulai dari proses pengaduan, pendampingan kita pada saat dia memerlukan bantuan hukum, pendampingan pada saat dia kemudian berurusan dengan kepolisian, pendampingan juga pada saat dia harus melakukan visum dan seterusnya di rumah sakit umum, hingga kemudian dia mengalami proses pemulihan dengan konseling melalui psikolog-psikolog yang kita miliki. Jadi kebayang nanti yang saya ceritakan adalah kasus-kasus yang terjadi di Kota Bekasi. Dan saya juga diamanahi menjadi komisioner, salah satu komisioner divisi sosialisasi di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi, yang juga melakukan pengawasan yang ada di Kota Bekasi terkait dengan hak-hak anak gitu ya, hak-hak anak yang ada di wilayah Kota Bekasi. Bapak Ibu sekalian, maraknya kalimat ini gitu ya, sebenarnya nanti saya mungkin nggak akan begitu banyak berbicara tentang ini, tapi lebih kepada tindakan preventif dan apa yang terjadi di Kota Bekasi, supaya kita ke depan, pertama pada saat sudah tahu ada kejadian ini, maka kita berusaha untuk melakukan tindakan preventif gitu ya. Kalaupun misalkan sudah terjadi, maka ke depan hari-hari kita harus lebih baik daripada hari ini dan hari-hari kemarin. Ya, jadi LGBT ini adalah lesbian, gay, bisex, dan transgender, dimana artinya adalah perilaku orientasi seks yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Jadi saya secara tegas mengatakan bahwa dia adalah hal yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Karena Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Ain, wa ma khalaqal dzakara wal untha, gitu ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dzakara wal untha, laki-laki dan perempuan. Gak ada kemudian manusia ketiga yang kelaki-lakian atau manusia keempat yang keperempuan-perempuanan. Bahkan kalau misalkan di Thailand itu ada 7 jenis kelamin gitu Bu. Jadi yang murni laki-laki, yang murni perempuan itu ada ininya, ada kodenya gitu ya. Ada yang 70% laki-laki, 30% perempuan dan seterusnya, itu ada nama-namanya. Jadi ada 7 macam. Enggak. Di dalam Al-Quran jelas bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan itu jelas. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi dzakara wal untha. Dan Allah sendiri juga berfirman di dalam surat Ar-Rum gitu ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari jenismu sendiri. Jadi artinya yang namanya manusia dan yang namanya makhluk hidupnya Allah itu berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri. Tidak bisa kemudian manusia senang dengan hewan, atau kemudian kucing senangnya sama anjing, kucing senangnya sama tikus, kucing senangnya sama kelinci. Nggak ada, secara sejenis dan mereka berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Binatang saja itu tidak ada yang mengalami penyimpangan kecuali satu makhluk Allah, babi gitu ya. Babi itu memang diciptakan oleh Allah supaya kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Binatang apa Bu yang paling jorok? Babi. Dan kalau karena saya dulu S1-nya kimia, dulu pada saat
tingkat 4 itu cikal bakal adanya LP POM UI gitu ya. Jadi Prof. Aisyah Girindra dulu tuh sebagai dirut LP POM UI yang pertama menjadikan kita para mahasiswanya tuh melakukan penelitian-penelitian terkait dengan halal haram gitu ya. Pada saat kemudian mungkin di sini ada yang dari kimia juga Bapak Ibu. Enggak, jadi kita saling melengkapi kalau misalnya gitu ya. Itu pada saat kemudian kita kita sama-sama ngambil sampel dari berbagai daging hewan gitu ya, ada kambing, sapi, ayam, kelinci, babi dan seterusnya. Dan pada saat kita lagi nyiapin preparat yang lainnya, itu yang daging-daging yang lain itu Bu, itu dikerubutin semut, kecuali satu, daging babi. Jadi babi itu memang selama hidupnya naudzubillah min dzalik gitu ya. Babi itu kalau dikasih makanan baik-baik, makanan bersih, itu dikencingin dulu, di BAB-in dulu, kemudian baru dimakan. Itu babi. Dan babi adalah satu-satunya binatang yang melakukan heteroseks. Jadi dia dikasih sama laki-laki oke, sama perempuan juga oke. Itu babi. Jadi kalau misalkan kita meletakkan ayam gitu ya, ayam satu, ayam perempuan, ayam betina, dan kemudian kita taruh 2 ayam jantan dalam satu kurungan, maka yang ada itu laki perempuan jantan dengan jantan berantem dulu, yang menang baru kemudian bisa mendapatkan si perempuan. Kalau babi enggak. Babi itu mendekati yang perempuan dulu, yang satunya menonton, terus nanti habis itu gantian. Itu babi. Jadi nggak ada berantem-berantemnya, nggak ada jiwa jealous di dalam babi itu nggak ada. Dan dia melakukan biseks tadi. Jadi kalau manusia sama dengan binatang, maka seburuk-buruknya binatang yaitu babi tadi gitu ya. Dan kalau di kimia itu luar biasa. Sebenarnya belajar kimia itu jadi belajar tanda-tanda kebesaran Allah lewat ayat-ayat kauniyahnya. Tapi bukan temanya hari ini kita bahas. Kebayang kenapa Allah mengharamkan babi, kemudian itu ada penelitian secara detail. Kenapa kemudian Allah menyuruh kita untuk menyembelih hewan ternak, tapi tidak menyuruh menyembelih untuk ikan dan seterusnya. Itu ada pembahasannya di kimia gitu ya. Dari siklusnya ternyata Masya Allah gitu. Allah itu memberikan satu ketetapan kepada kita itu memang yang terbaik buat manusia. Pada saat diperintahkan maka itu baik buat kita. Pada saat kita dilarang maka itu pun baik buat kita. Kalau kita melanggar, yang ada adalah kita menuju kepada kerusakan diri kita sendiri. Makanya zalim kepada diri kita sendiri itu salah satunya adalah melanggar aturan Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi fitrahnya manusia itu yang namanya laki-laki adalah senang kepada perempuan. Tidak ada yang namanya perempuan itu senang dengan perempuan. Nanti akan kita bahas kenapa kemudian terjadi seperti itu. Kenapa terjadi kemudian pada akhirnya laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Dan sekarang ini saya sudah bahas itu dari tahun 2000 ya Bapak Ibu sekalian. Sudah bahas tentang hal ini, tapi maraknya baru sekarang gitu ya, tentang LGBT itu. Lanjut Bu. Nah, LGBT ini sebenarnya hanya salah satu homoseks ini, homo dan gay dan lesbian ini hanya salah satu fenomena. Makanya kalau kemarin diambil materinya tentang deteksi LGBT, sesungguhnya saya nggak mau bahas itu hanya satu topik, tapi memang nanti akan kita bahas apa yang sebenarnya terjadi dan sebenarnya sama. Rujukannya kembalinya solusinya adalah kembali kepada Islam terhadap semua fenomena ini. Nah, fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia dan Bekasi pada khususnya karena saya menangani kota Bekasi, ini satu fenomena yang sangat mengejutkan dan membuat dada kita sesak rasanya. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah pelecehan seks. Pelecehan seks ini tidak lagi Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa lihat data di halaman selanjutnya. Pelecehan seks itu tidak lagi terjadi dilakukan oleh orang-orang dewasa. Memang ada di sebagian laporan-laporan ini yang melakukan adalah orang dewasa. Tapi yang membuat kita terkejut adalah perlakuan pelecehan seks ini sudah dilakukan oleh anak-anak. Definisi anak-anak itu adalah usia 18 tahun ke bawah itu anak-anak. Mulai dari dalam rahim sampai dia berusia sebelum 18 tahun itu anak-anak.
Jadi pelecehan seksual itu dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak. Dari yang usianya, mohon maaf ini kejadian nyata, sodomi dilakukan oleh anak usia 13 tahun kepada 5 temannya usia 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Itu sodomi. Terjadi nyata dan setiap kali laporan Bapak Ibu sekalian, pelakunya satu, korbannya pasti lebih dari satu. Saya sudah curiga kalau cuma yang dilaporkan cuma satu, korban. Biasanya mereka nggak satu. Jadi usianya kalau dulu pelaku itu biasanya dipengaruhi oleh nafza, narkotika yang nanti bulan depan dibahas ya Pak ya. Ini lebih dahsyat. Ada satu fenomena lagi namanya narkolema, kita akan bahas nanti. Narkotika lewat mata, bukan matanya yang dijejelin dengan narkotika, bukan, tapi pemandangan yang dia lihat dengan porno aksi dan pornografi itu akan menyebabkan ini. Ternyata kenapa anak-anak itu melakukannya? Kenapa kalau dulu dipengaruhi nafza, sekarang anak-anak nggak pakai nafza? Anak-anak cukup dengan narkolema, anak-anak cukup mengakses pornografi, maka dia akan mampu melakukan hal itu. Bapak percaya anak usia kelas 2 SD, kejadian yang saya ceritakan Bekasi semua ya. Kalau saya nanti cerita ada yang bukan Bekasi, saya akan sampaikan. Tapi yang saya ceritakan ini semua laporan yang ada di Bekasi. Anak kelas 2 SD melakukan pelecehan seksual kepada temannya yang kelas 2 SD juga. 2 SD. Apa yang dilakukan oleh anak kelas 2 SD? Jadi anak perempuan ini dia mau masuk kamar mandi. Makanya saya minta steril dari anak-anak ya Bu. Karena jangan sampai jadi kepengaruh pengen melakukan. Volumenya dikecilin ya? Maksudnya sih mau ini anak. Oh, iya. Solihah pinter ya? Anak soleh, anak solihah, mainnya di kelas yang lain ya. Makanannya dibawa ya. Anak pinter ya. Karena saya khawatir saya jadi kayak ngajarin mereka kalau mereka dengar gitu. Atau nanti di rumah bapak ibu jadi mendapat pertanyaan, tadi ibu itu ngomong sodomi apa sih Pak Bu artinya ya? Ibu lebih susah lagi nerahinnya. Makanya saya minta disterilkan dari anak-anak supaya bapak ibu tidak mendapatkan kesulitan yang lebih besar lagi. Ya jadi sodomi pelecehan seksual ini dilakukan oleh anak kelas 2 SD laki-laki kepada anak kelas 2 SD lainnya. Mereka melakukan pelecehan kepada anak perempuannya ini, kepada anak perempuan 2 SD ini sebanyak 5 anak laki-laki Bu. 5 anak laki-laki melakukan pelecehan seksual kepada anak kelas 2 SD temannya sendiri, kelas 2 SD juga yang perempuan. Apa yang dia lakukan? Mereka pada saat si anak perempuan ini mau ke kamar mandi, mau buang air kecil, didorong masuk ke dalam kamar mandi. Begitu sudah masuk ke dalam kamar mandi, apa yang dilakukan? Yang satu kunci pintu, yang satu meretelin, yang satu melakukannya secara bergantian, dan yang lainnya nonton. Setelah itu gantian mereka melakukannya berlima. Anak yang kelas 2 SD ini marah, tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak bisa marah. Begitu sampai di rumah, nanti kita akan belajar, kita akan sama-sama apa yang harus kita lakukan. Begitu sampai di rumah, apa Bu ekspresinya? Dia lempar sepatunya, dia lempar bajunya, dia lempar semuanya. Dia marah, teriak-teriak, nangis sambil nangis kencang-kencang. Kalau ibu itu menghadapi anak seperti itu, apa yang ibu lakukan? Biasanya tanduknya keluar ya Bu? Iya. Nah, jadi besok lagi jangan cepat mengambil tindakan dengan mengeluarkan tanduknya. Tapi yang ada adalah coba memahami apa yang terjadi pada anak tersebut. Anak itu nggak bisa mengekspresikan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga dia marahnya luar biasa. Ini yang terjadi di sekolah Katolik Bu, yang saya ceritakan sekolah Katolik. Nah ibunya ini alhamdulillah, tapi jangan sedih deh, oh syukur deh Katolik nggak ada yang Islam. Nanti saya ceritakan yang Islam. Pada saat si anak ini sampai ibunya kemudian memahami ada apa sayang dan seterusnya, sampai si anak aku marah udah teriak. Begitu udah selesai, anaknya udah reda, nangisnya dia baru cerita bahwa tadi dia di sekolah mengalami ini. Datanglah orang tuanya kepada kami dan kemudian kami datang ke sekolah untuk
sekalian. Paling yang ada adalah direhabilitasi, dikembalikan lagi kepada keluarga, konseling hingga anak ini tuntas. Jadi mohon nanti kerjasamanya, kalau ada kasus-kasus mohon datang kepada kami secara tuntas. Karena konseling itu gak bisa dilakukan cuma sekali, 2 kali, gak bisa. Hari ini dia jadi korban, besok dia akan jadi pelaku. Percaya sama saya. Karena itu akan menimbulkan nanti efek menagih untuk melakukannya lagi dan melakukannya lagi. Seperti narkotika persis, bahkan lebih parahnya. Nah, ternyata pada saat kemudian ditanya anak-anak ini, dengan polosnya mereka mengatakan mereka nggak tahu bahwa itu namanya pelecehan seksual. Mereka nggak tahu kalau itu namanya melakukan perkosaan kepada temannya. Nggak tahu. Saya tanya, kamu tahunya dari mana gitu ya? Aku tahunya dari handphone, Bu. Kamu punya handphone? Enggak. Temanku lucu deh, Bu. Jadi karena polosnya dia bilang temanku lucu deh, Bu. Masa dia punya handphone tapi nggak bisa pakai? Akhirnya aku kasih tahu aja, Bu. Gimana kamu cara ngasih tahu temanmu? Ibu buka deh, Bu, di internet katanya. Terus nanti ibu klik, Bu. Nanti ibu ketik YouTube, Bu, kata dia. Ibu masuk ke YouTube. Nanti kalau ibu masuk YouTube, terus ibu ketik deh, Bu, buka celana, kata dia. Aku cuma praktekin apa yang ada di situ, Bu. Dengan polosnya tapi miris dengernya. Ya nggak, Bu? Tahu nggak dia bahwa itu tidak boleh? Tahu nggak itu namanya pelecehan seksual? Tahu nggak dia itu perkosaan? Nggak tahu. Yang dia lakukan adalah dia melihat, kemudian dia mencontoh apa yang dia lihat tersebut kepada temannya. Ya udah, akhirnya aku tunjukin ke temanku. Nah, ini pornografi itu biasanya salah satu bisa mengakses, dia akan memberikan informasi itu kepada teman-temannya. Sehingga saya bilang bisa jadi pelakunya lebih dari satu, korbannya juga lebih dari satu. Kayaknya enak ya. Gini kita kerjain yuk gitu. Mungkin cuma sekedar iseng awalnya gitu. Dan itulah awal mula mereka melakukan pelecehan seksual kepada temannya yang perempuan. Itu kelas 2 SD kepada kelas 2 SD. Jadi yang namanya pelecehan seksual itu tidak lagi dikerjakan oleh, walaupun Bapak Ibu sekalian ada, hingga hari ini tuh ada. Yang pelaku-pelakunya orang dewasa tuh ada. Di Kota Bekasi juga kakek memperkosa 3 cucunya sendiri. Usianya 8 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun. 1,5 tahun juga dikerjain. Dan saking saya bilang sama ibunya, oh ibu ini gimana ya? Kok nggak ya memperhatikan anaknya usia 1,5 tahun gitu. Sampai si anak yang baru belajar jalan itu, Bu, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Sama ibunya nggak dibawa ke dokter. Dibawanya kemana, Bu? Ke dukun. Dipijet, bukan pijet. Ternyata pas datang ke kita, itu masya Allah dipegang aja, aku udah teriak-teriak. Kok ya ibunya kok ya nggak ngerti gitu ya, nggak peka. Ini jadi orang tua tuh ke depan emang harus lebih peka terhadap perubahan yang terjadi di anak. Dan perubahan yang terjadi di anak itu nggak melulu dia marah-marah, nggak melulu nangis. Ada yang diam, Bu, akhirnya. Ini terjadi di masjid. Ada seorang anak yang sedang mau sholat jamaah. Ini mohon maaf nih ngomongnya rada vulgar supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini terjadi sudah di dekat wilayah kita. Ini yang pada akhirnya akan menjadi virusnya lesbian, homo itu seperti ini. Dia pertama jadi korban, kemudian lama-lama dia akhirnya mempunyai kecenderungan terhadap hal itu. Nah, di masjid lagi udah sholat jamaah, sudah qomat, anak ini sudah berdiri siap untuk sholat. Ternyata apa, Bu, yang terjadi? Diremet oleh bapak yang ada di sebelahnya, laki-laki yang ada di sebelahnya. Pelecehan bukan itu gini? Pelecehan. Anak ini kaget, bingung, shock, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak siap dia untuk menerima itu. Ya kan, Bu? Dia nggak ngerti apa. Dan setelah pulang dari masjid itu langsung jadi anak yang diem 1000 bahasa. Makan nggak mau, suruh ngapain nggak mau. Setelah lama diajak ngobrol, ternyata barulah ibunya tahu bahwa dia tadi mengalami pelecehan seksual di masjid. Tepat pada saat imam akan takbiratul ihram, diremet kemaluannya sehingga dia benar-benar kaget, shock, nggak nyangka bahwa itu akan terjadi. Itu pelecehan. Jadi jangan menganggap bahwa hal itu biasa, main-main. Enggak, itu sudah pelecehan. Ya. Kemudian apa? Sodomi yang tadi saya sampaikan. Perilaku ini adalah perilaku yang tadi disampaikan Bu Yeni, adalah perilaku yang dilarang sama Allah, diazab, dibenci gitu ya. Karena ini adalah perbuatan keji, kejam,
Dan inilah yang nanti pada akhirnya anak-anak Pak. Nanti yang pada akhirnya akan menyebabkan penyakit HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS itu sebenarnya tidak akan menular kepada perempuan sebenarnya. Tidak akan pernah terjadi pada saat itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Tapi diawali oleh laki-laki dan laki-laki. Setelah laki-laki dengan laki-laki, kemudian laki-laki tersebut terkena, kemudian baru berhubungan dengan perempuan, dan perempuan juga pada akhirnya terkena HIV/AIDS. Itu seperti itu. Jadi dan azabnya Allah adalah pada saat dan yang jangan salah, pada saat orang sudah pernah satu kali sodomi, maka dia tidak akan pernah tertarik kepada perempuan, Bu. Dia tidak akan pernah tertarik lagi dengan perempuan, karena memang dengan sodomi itu kenikmatan yang dirasakan itu lebih besar daripada dengan perempuan. Tapi justru pada saat itu keluar cairan yang akan menyebabkan penyakit HIV/AIDS. Itu seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kasus sodomi ini, Bu, usia 7 disodomi oleh anak usia 13 tahun. Di dekat sini juga. Dan ini baru diketahui ibunya pada saat korban yang usianya 7 tahun sudah tidak bisa BAB. Dan pada saat si anak ini sudah mau BAB, dipikir ibunya bahwa si anak ini sembelit, maka dikasih makan buah-buahan dan seterusnya yang menyebabkan dia buang air besar gitu ya. Begitu sudah penuh, dia begitu keluar nangis teriak kencang. Baru kemudian ibunya buka, ternyata anusnya itu sudah borokan. Kalau yang kayak begitu kejadiannya baru sekali apa 2 kali, Bu? Sudah dilakukan berulang kali. Bapak Ibu mungkin kemarin sempat melihat yang saya masuk TV kotak mainan, lah ini sangat top banget gitu, Bu ya. Bukan top, tapi sebenarnya itu adalah kejadian setelah kasus sodomi. Jadi serangkaian pada saat kita melakukan pendalaman di kasus sodomi, ternyata di wilayah itu ditemukan kotak mainan yang isinya ada seperti kondomnya. Saya bukan yang gaya-gaya, enggak, karena memang ini kasus sodomi ini kenapa kemudian pada akhirnya berkembang. Si anak ini, Bu, sebelum dia melakukan sodomi, ini ngomongnya agak bahasa vulgar, tapi ini memang harus kita tahu apa yang telah terjadi pada remaja kita. Anak-anak ini saling menghisap. Yang dihisap bukan permen, yang dihisap adalah kelamin temannya yang laki-laki juga. Ini perilaku anak usia 7 tahun, Bu. Dan ini sudah menyebar ke anak usia 5-4 tahun. Makanya begitu mereka melihat seperti alat kontrasepsi, mereka ketawa, senyum-senyum melihat itu. Beli lagi. Itu kata mereka. Karena mereka sudah biasa melakukan hal itu. Dan si ibu korban ini sayangnya nggak peka. Jadi anak ini sebenarnya, kata dia bilang ini, oh iya Bu, saya baru ingat, anak saya ini sebenarnya tadinya gemuk, Bu. Sekarang kan kurus anaknya, Bu ya. Jadi si anak ini semenjak dia disodomi, dia jadi nggak doyan makan. Kenapa dia nggak doyan makan? Karena sakit kalau mau buang BAB kan, Bu. Akhirnya dia mengurangi makannya. Yang tadinya gemuk jadi kurus. Terus kemudian lama-lama terakhir dia udah nggak tahan lagi karena sakitnya luar biasa kan, Bu. Sehingga sampai akhirnya dia benar-benar nggak mau makan. Tapi sama ibunya dipaksa dimakanin buah-buahan dan seterusnya sampai akhirnya dia bisa BAB dengan menangis. Dan pada saat saya tanya, kamu sudah berapa kali? Aku setiap hari, Bu. Setiap hari coba dilakukan sodomi oleh anak usia 13 tahun. Dan dia dikeroyok 2 orang. Sebelumnya pertama digaung-gaungin dulu. Lama-lama nih anak pertama sakit. Lama-lama dia menjadi penikmat. Lama-lama dia pada saat mau melakukan itu dia bilang dulu ke temannya yang melakukan sodomi dengan mengatakan, Kak, nanti aku dihisap dulu ya sampai besar. Nanti kalau sudah gantian, coba. Ini yang sudah terjadi di lingkungan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tuh udah nggak bisa lagi main-main dalam pendidikan anak atau abai terhadap pendidikan anak. Untuk apa kemudian pada akhirnya kita mengejar dunia demi anak, tapi anak yang mau kita demikan itu ternyata sudah rusak terlebih dahulu. Naudzubillah min dzalik. Perkosaan ini juga sama Bapak Ibu, sudah dilakukan bukan lagi oleh orang dewasa. Kalau tadi orang dewasa sudah saya sebutkan,
dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak. Usia berapa? Usia di 10, 8, 6. Kepada siapa? Kepada anak usia 6 tahun. Di mana? Di lingkungan dekat rumah mereka. Gimana caranya? Hanya ditinggal 10 menit sama ibunya. Kata ibunya, saya nggak tahu, mungkin hanya sekitar 10-15 menit baru meninggalkan si anak tersebut. Apa yang terjadi? Jadi jelang Ramadan kemarin ada penutupan pengajian, kan biasa Bu ya, tawakufan gitu ya. Terus kemudian si ibu ini harus memandikan si anaknya usia 6 tahun ini. Selesai mandi, udah beres, anaknya main seperti biasa, main dengan anak laki-laki, teman biasa, temannya main seperti biasanya. Pada saat si ibunya keluar, si anak perempuan ini lagi megang makan wafer, main bareng-bareng ya sama temennya ya, yang baik ya. Iya Bu, kita kan mainnya baik-baik ya, gitu sama temennya yang laki-laki itu pada saling mengatakan begitu. Oke, ibunya tinggal sebentar. Jadi rumah mereka tuh karena lingkungan keluarga besar, dia punya rumah yang lagi dibangun. Keluarga ini punya rumah yang sedang dibangun yang belum sempurna ya Bu. Sudah ada bentuk bangunannya tapi belum ada pintu, belum ada jendelanya secara sempurna. Terus selama rumahnya dibangun, ibu ini tinggal di sini. Ini rumah yang dibangun, ini rumah ibunya, ibu neneknya si korban. Nah, karena mau pengajian di rumah neneknya, maka ibu ini selesai mandiin, anaknya main di sekitar ini kan, di halaman ini. Nah, si ibu ini ke rumah neneknya, bungkus-bungkusin, finishing gitu ya. Begitu selesai finishing, dia mau nulis arwah roh gitu ya, tapi gak ada pulpen. Nyari pulpen di rumah ibunya gak ketemu. Udah deh, aku pulang dulu, kata si ibu ini. Begitu dia pulang, sampai di depan tempat tadi anak-anak main itu kok nggak ada, sepi gitu ya. Mulai ibunya ini pikirannya nggak enak, langsung dia masuk ke rumahnya yang sedang dibangun. Ternyata si anak itu dalam posisi yang sudah tangannya ada dia dipepetin di tembok dengan tangan yang sudah ke atas, bagian bawahnya sudah terbuka, sedang dilakukan oleh temannya yang 3 orang tadi secara bergantian. Dan ibunya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sampai histeris dan teriak-teriak, "Lopain anak gue, lopain anak gue." Enggak tante, enggak, ini perkosaan. Anak itu nggak tahu Bu, apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dilakukan dirinya kepada temannya itu nggak tahu bahwa itu namanya perkosaan. Dari mana dia tahu? Dari handphone. Dari mana dia tahu? Dari game. Dari mana dia tahu? Dia taunya dari internet. Terus kemudian ini, laki-laki kepada perempuan, laki-laki sesama jenis, ini diawali dari tadi itu Bu, dari hal-hal kecil yang terjadi. Dan nanti kita akan bahas, kelainan itu bukan karena si anak itu memang punya kelainan, enggak. Semua anak itu normal. Yang ada adalah proses pengasuhan yang salah. Kurang adanya pendampingan antara orang tua kepada anaknya di masa galau, sehingga pada akhirnya anaknya lebih memilih untuk menjadi yang bukan dirinya. Pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Bapak Ibu yang punya anak SMA, SMP, putra putri, yakinkah bahwa anak-anak kita tidak tahu tentang, belum pernah melihat anak kita steril, belum pernah melihat hal-hal yang berbau pornografi dan porno aksi? Mohon nanti dicek di rumah gitu ya, masing-masing, baik setengah sengaja maupun tidak sengaja. Karena Bapak Ibu sekalian, kejadian kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas antara remaja sekarang itu beda dengan yang terjadi di zaman saya dulu gitu ya. Dan ini kisah nyata terjadi. Banyak Bapak Ibu yang datang ke kita dengan posisi bapaknya marah-marah. Bapak ini punya anak gadis, dia marah-marah datang ke kita, minta pelaku perkosaan yang memperkosa anak saya ini harus dihukum, harus dipolisikan, harus dipenjarakan, harus bla bla bla, kemarahan seorang ayah. Tapi kemudian pada saat kemudian dialog, diskusi dan seterusnya, ternyata diakui oleh anak gadisnya bahwa dia tidak diperkosa gitu ya. Itu dilakukan suka sama suka. Dan dilakukannya mulai saya SMP Bu, apa nggak jegrek gitu ya. Padahal anak sudah SMA. Di mana dilakukannya? Di rumah. Baru bapaknya kemudian malunya luar biasa ternyata. Dan seringkali penyebab terjadinya hubungan itu bukan didahului oleh laki-lakinya, tapi oleh perempuannya. Bukan aku kok Bu yang minta, dia yang minta, kata si anak laki-lakinya. Abang nggak malu kalau kemudian beneran dibawa ke polisi gitu, dan yang terjadi seperti itu.
Dan yang lebih miris lagi ini terjadi di sekolah Islam. Di sekolah Islam si anak perempuannya pakai jilbab dong ya Bu ya, pakai jilbab. Terus kemudian dia ngomong ke gurunya karena sudah dekat SMA, menyekolahkan anak saya di sekolah Islam, kemudian sudah lepas tugas saya mencari nafkah, rezeki, saya sudah titipkan anak saya di sekolah, nanti kita bahas. Terus apa Bu? Setelah diberikan cashback, dicek negatif. Kata anak itu gini, alhamdulillah, masih Bu keluar kata-kata alhamdulillah. Anaknya pakai jilbab Bu. Alhamdulillah, entah pakai jilbabnya karena memang sekolah di sekolah Islam, entah karena kesadarannya nggak tahu. Terus kemudian dipanggillah orang tuanya. Begitu orang tuanya dipanggil, sudah selesai orang tuanya dipanggil, orang tuanya ini marah kepada anaknya. Di sini masih ada yang gadis kah? Apa sudah menikah semua? Ya. Sudah menikah semua ya, Bapak Ibu pastikan. Gak ada? Oh ada. Mudah-mudahan jadi ini ya Kak. Kalau yang masih gadis berarti semoga tidak melakukannya ya, karena ini bahaya. Kakak memilih di dalam apa di luar? Gak apa-apa ya. Ya ternyata, tapi bahasa saya bahasa vulgar nih Bu. Maaf ya saya ya. Tapi bahasa saya dari tadi udah bahasanya udah. Saya ini udah sampaikan deh, saya udah bilang deh, saya sudah sampaikan tidak bawa anak-anak. Iya, jadi berarti nanti ibunya dapat pertanyaan, punya PR yang lebih besar Bu, karena sudah mendengar informasi saya. Mohon maaf. Iya, jadi ternyata pada saat ditanyakan kenapa saya nggak boleh anak-anak mendengar, saya takutnya mereka malah jadi kepingin, oh temanku banyak gitu ya yang melakukan seperti itu. Nah jadi pada saat kemudian orang tuanya dipanggil, orang tuanya ditanya di ini, anakku dimarahin. Kamu nih keterlaluan, melakukan kayak begini. Dan yang lebih keterlaluan lagi adalah kamu mengadukannya kepada bu guru. Besok lagi, ini bapak jadinya repot nih, ribet datang ke sekolah, gitu ya. Besok lagi kalau kamu mau melakukannya kayak gitu pakai kondom. Coba. Orang tuanya justru bukan mengarahkan anaknya yang baik, tapi justru malah mengatakan kamu kalau kayak gini pakai kondom makanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan pikir juga bahwa sudah pasti di handphone anak kita itu semuanya bisa diakses dengan mudahnya. Ada lagi akses yang sekarang itu justru memberikan ayoman kepada anak-anak yang KTD, kehamilan tidak dikehendaki. KTD itu singkatannya, kehamilan tidak dikehendaki. Ada situs yang namanya Sobat As, Bapak Ibu silakan. SOBATASK, Sobat bertanya, Sobat As. Di Sobat As itu ada edukasi tentang kesehatan reproduksi. Seolah-olah sangat edukatif. Ini loh organ tubuhmu laki-laki, ini loh organ tubuhmu perempuan, dan kamu bisa melakukan pembuahan begini. Proses pembuahan terjadi seperti ini. Jika sel sperma bertemu dengan sel telur, maka dia akan terjadi pembuahan bla bla bla, seolah-olah ilmiah. Terus kemudian apa Bu? Jika dan kamu bisa melakukannya kapan saja jika kamu suka. Jadi yang namanya pelecehan itu menurut mereka adalah pada saat dilakukan dengan paksaan. Tapi jika dilakukan dengan suka sama suka, maka kamu boleh melakukannya kapan saja. Dan ada artikelnya yang judulnya adalah jika terlanjur keluar di dalam. Itu kira-kira yang tahu orang gadis atau orang yang sudah menikah. Apa maksudnya?
terjadi kan Bu, terjadi hubungan dan kemudian spermanya keluar di dalam rahim, ya kan? Nah, itu aja Bu, dengan mengatakan apa? Jika terjadi seperti itu, kamu gak usah khawatir, kamu tidak sendiri. Kalau masih 2 kali 24 jam, maka segera pergi ke apotek. Beli obat namanya apa gitu. Saya aja 21 tahun nikah aja saya nggak tahu nama obat itu. Beli obat itu masih efektif kalau masih baru dilakukan 3 kali 24 jam. Dan kalau kamu sudah terlanjur hamil, maka segera panggil pacar kamu, kekasih kamu, sampaikan dengan baik-baik. Dan kalau misalkan kamu bisa berdiskusi, apakah akan melanjutkan kehamilanmu atau menghentikan kehamilanmu. Kalau kamu mau menghentikan kehamilanmu, maka datanglah kepada dokter yang ramah kepada remaja. Pastikan bahwa proses aborsi berjalan dengan baik dan aman buat kamu. Tapi kalau kamu tidak mau melanjutkan, kalau kamu mau melanjutkan kehamilanmu, maka ajak bicara pacarmu baik-baik. Itu disampaikan tuh di itu. Bicara dengan pacarmu baik-baik dan sampaikan kepada orang tuamu. Jalanilah kehamilanmu dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Itu seperti itu. Dan masih banyak artikel-artikel yang lainnya yang menunjukkan bahwa yang namanya kehamilan atau hubungan di luar pernikahan itu adalah satu hal yang biasa dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, asal dalam posisi aman dan sehat. Makanya di situ malah dipromosikan berbagai alat kontrasepsi yang ada. Ini pergaulan zaman sekarang Bu. Jadi kita itu memang dituntut untuk menjadi orang tua yang cerdas, pintar dan melakukan edukasi kepada anak kita. Karena kalau kita tidak melakukan edukasi yang menjadi tanggung jawab kita, maka dia akan diedukasi oleh pihak lain yang belum tentu benar. Jadi Bu, jangan gagap pada saat atau Bapak gagap pada saat ditanya oleh anak-anak terkait dengan seks itu apa sih Pak? Waduh, mau nyeritain dari mana ya gitu ya. Nah, lanjut Bu. Jadi yang saya ceritakan ini, fenomena ini bukan hanya terjadi di kalangan anak-anak, di kalangan orang dewasa, tapi anak-anak. Dari mana media pornografi yang dilihat oleh anak yang kemudian menyebabkan mereka terprovokasi untuk melakukan hubungan seks? Nih dari berbagai macam Kak. Mulai dari film, kemudian ada video klip. Pernah lihat video klip berbagai lagu-lagu yang lagi in, misalkan Love Me Like You Do, misalkan gitu ya. Pernah Bapak Ibu melihat video klipnya apa cuma mendengar lagunya aja? Pernah lihat videonya? Pantas buat anak-anak? Pantas buat anak remaja? Nggak pantas. Semua video klip yang ada itu adalah menggambarkan hubungan, itu artinya juga udah ya bayangin touch me what you do gitu kan, suruh megang-megang semua apa yang kamu mau, enak aja gitu ya, merusak itu semuanya gitu ya. Dan itu yang kemudian pada akhirnya memicu anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan hanya tidak diinginkan, dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Video klip, situs internet, games itu jangan dipikir bahwa games itu aman Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian kita anteng seneng anak kita main games, terus ibunya bisa nyuci, bisa nonton sinetron, bisa macam-macam gitu ya. Games itu di level tertentu itu ada yang hadiahnya adalah perempuan. Ibu tahu hadiahnya perempuan Bu. Dan kemudian apa? Sebagai hadiah dan bonus juga mereka boleh memberikan payudara, bokong dan seterusnya sebanyak yang mereka suka. Lucu sih sepertinya tanda kutip lucu. Padahal nggak lucu. Dan di level tertentu perempuan itu bisa kemudian melakukan gerakan-gerakan yang kemudian menyebabkan anak-anak itu jadi ada macam ini Bu ya, ada macam ya. Jadi ada dari sinetron juga ada, kemudian dari iklan juga ada, dari media cetak juga ada, novel dan cerita tuh ada. Semuanya sekarang itu sudah hampir marak di dunia nyata dan di dunia maya.
Dan di level tertentu itu si perempuan itu bisa melakukan gerakan-gerakan yang menyebabkan anak-anak kepingin dan kemudian klimaks dan mengeluarkan sperma. Dan ini ternyata ada di mana Bu? Ada di warnet-warnet online 24 jam. Kalau kita kemudian tanya informasi dari office boy yang membersihkan karpet, apa yang paling banyak di sana didapat? Apa Bu kira-kira? Bu? Apa Bu kira-kira? Yang ada di karpetnya online? Sperma Bu. Jadi jangan berpikir bahwa aman main games. Kalau punya uang, kalau mereka punya uang, mereka bisa akses di handphone langsung. Kalau mereka nggak punya uang, 2.000, 3.000 mereka bisa pergi ke warnet. Pakai handphone teman juga bisa. Dengan berbagai cara mereka dengan mudahnya mengakses hal ini. Ini sepertinya dari survei Yayasan Kita dan Bu Hati. Lanjut Bu. Novel dan yang lain-lain yang dibaca oleh anak coba dilihat. Jangan jadi orang malas, kita tuh jadi orang tua dipaksa untuk jadi orang yang rajin. Gak cuma sekedar rajin membelikan, tapi juga kemudian lihat dulu, disensor dulu apa yang terjadi. Nih, yang terjadi di remaja kita 93,7 itu sudah pernah. Nih artinya gabungan ya, pernah dicium, pernah ciuman, pernah petting, pernah oral seks. Bahkan ada salah satu dari pasiennya Yayasan Kita dan Buah Hati, Bu Eli Risma bercerita bahwa ada orang tua yang menuntut kepada pihak keluarga anak laki-laki untuk dinikahi. Kamu harus tanggung jawab, anak saya bisa hamil. Anak saya hamil sama kamu. Terus si anak laki-lakinya ini dikonsul ke Bu Eli Risma. Ternyata anak ini memang biasa melakukan masturbasi. Masih SMA. Anak ini sudah pernah mengalami masturbasi sampai 500 kali. Dan si anak perempuannya ini, terus kamu ngapain ke anak perempuannya ini? Aku enggak Bu sama anak perempuan itu. Kamu pernah melakukan hubungan? Enggak, aku cuma oral seks sama dia. Dan ternyata spermanya itu ketelen sama si anak perempuannya ini. Dan dia pikir dengan ketelen bisa jadi hamil. Sehingga orang tuanya menuntut si anak laki-laki ini untuk menikahi. Ngeri gak sih Bu? Dan itu si anak itu dengan anak laki-laki itu mengatakan begini. Ini proses ininya ya, konselingnya sampai si anak-anak ini siang hari dia pengen masturbasi. Tapi kata dia, nggak ada orang tua di rumah saya. Ibu saya sibuk sendiri, bapak saya sibuk sendiri. Saya tuh pengen lah, kalau lagi pengen, karena aku tuh buram-buram gitu. Kalau lagi pengen begini, kayak rasa kau Bu. Itu saya pengennya ada yang tegur saya, halo hilangkan, ayo kita alihkan pembicaraan dan bla 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 gitu. Tapi nggak ada katanya. Terus kalau gitu kamu ngapain? Aku kamar mandi. Terus kamu ngapain? Aku buka handphoneku. Aku melakukannya di kamar mandi, seorang diri. Katanya. Jadi ini anak oral seks. Dia nggak pernah memang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, tapi dia menyuruh temennya, pasangannya melakukan hal itu. Remaja SMP sudah tidak perawan lagi. Remaja SMP pernah aborsi. Ya situs yang dibuka kayak begitu Bu. Pernah nonton film porno. Di wilayah dekat sini juga saya pernah ngasih selebaran ke anak-anak. Kalau secara tidak sengaja kamu pasti udah pernah melihat gitu ya. Tapi kalau yang sengaja pernah nggak? Ternyata dari anak yang saya bagikan kertas itu 70% mengatakan sudah pernah mengakses dengan sengaja. Saya tanya lagi pertanyaan berikutnya. Nyesel nggak? Enggak kalau enggak nyesel. Terus ada yang jawab nyesel Bu kalau ketahuan. Kalau enggak sih asik-asik aja. Coba. Itu jawaban anak SMP. Lanjut Bu. Nah ini data di Kota Bekasi. Oh iya, kalau ibu-ibu pegang flyer, mohon data itu tidak disebarkan keluar Bu ya. Mohon ya kalau sekedar informasi, kalau udah selesai dirobek-robek aja. Kalau nggak anak-anak pada ngeliat gitu ya. Oh ada yang pernah tuh, oh temanku banyak tuh, jadi malah ngajarin. Ini korban-korban di Kota Bekasi yang lapor ke kita Bu, yang lapor ke kita. Jadi kalau saya bilang yang lapor ke kita, yang tidak lapor jumlahnya lebih banyak dari yang lapor atau lebih sedikit kira-kira? Banyak. Pasti lebih banyak. Kenapa? Karena memang yang namanya lapor itu punya keberanian yang luar biasa. Orang lebih memilih karena terjadi di lingkungan sekitar rumah, apalagi terjadi pada anaknya, mendingan dia diem, malu, aib, gitu.
Ini yang terjadi, potret yang terjadi di kota Bekasi mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun nanti yang palingnya 2015. Ratusan, tapi jangan berpikir bahwa yang namanya ratusan ini sudah semua, belum, ini yang lapor. Dan satu lapor biasanya korbannya itu ada sekitar 3 sampai 5 orang, 7 orang. Makanya kasus Enmon itu begitu terbongkar 120 orang gitu kan korbannya. Dia begitu memang seperti gunung es. Gak semua orang punya keberanian untuk melapor. Dan kebanyakan terjadi adalah di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar rumah. Ada yang kasus sodomi itu, Bu, anak usia 12 tahun melakukannya kepada temannya usia yang di bawahnya. Saya berpikir semoga usia 4 tahun, karena yang datang itu terakhir paling kecil usia 4 tahun. 4 tahun ini mudah-mudahan yang paling kecil usia yang saya tangani. Ternyata masih ada lagi yang lebih kecil lagi yang dilakukan sodomi, ya. Dan ternyata si anak ini yang pelaku yang usia 12 tahun ini, dia adalah korban beberapa tahun yang lalu oleh kakak kelasnya lagi yang usianya SMP. Jadi ini lingkaran setan gitu. Kalau udah terjadi nggak dikonseling, nggak dituntaskan, traumanya nggak hilang, justru yang diadakan adalah dalam kenikmatan, dia akan mengulanginya kepada yang lain. Entah karena balas dendam, entah karena memang dia sudah menikmati gitu sehingga ingin berulang dan berulang. Lanjut. Nah ini tahun 2015 sampai dengan bulan November, dan terakhir itu sekitar 125 di akhir bulan Desember. Lanjut Bu. Nah apa sebenarnya yang terjadi? Apa sih penyebab terjadinya semua hal ini? Kalau tadi saya menceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, fenomena yang terjadi gak jauh-jauh ya Pak, itu di lingkungan kita, di Bekasi. Dan ini dari tadi saya menyebutkan tanpa menyebutkan identitas, tidak boleh. Tapi kasusnya boleh diceritakan. Supaya apa? Supaya bisa diambil pelajarannya. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Karena apa? Karena memang yang namanya kasus anak kepada anak ini gak bisa diproses hukum. Mau marahnya kayak apa gak bisa diproses hukum. Yang ada adalah direhabilitasi, dikonseling hingga anak sembuh. Ini kan menimbulkan luka semuanya kan. Sehingga pada saat kita sudah tahu hal itu kejadian ujungnya adalah seperti itu, maka kita harus melakukan tindakan preventif. Nah penyebabnya apa? Yang pertama adalah memang krisis fungsi keluarga dan makna keluarga. Orang tua itu gak siap untuk menjadi orang tua. Kita menikah mungkin karena suka saja. Sebagian menikah mungkin karena Allah. Tapi setelah menikah dia kehilangan orientasi. Dia lupa tujuan awalnya dia menikah itu seperti apa. Padahal yang namanya keluarga itu adalah sistem ilahi, sistemnya Allah. Allah sendiri yang membuat institusi berupa keluarga. Kalau RT, RW, lurah, camat itu yang bikin manusia. Tapi yang namanya keluarga itu institusi yang dibuat oleh Allah. Sehingga berbahagia kita kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkeluarga. Nah, petunjuk dari Nabi sekaligus juga merupakan perilaku dan akhlak bagi umat Islam. Jadi hari ini pembahasan kita memang seolah-olah bahasannya bukan bahasan Islam, tapi sesungguhnya ini esensi ini esensinya Islam itu ada di sini. Allah menginginkan manusia itu menjadi orang-orang yang bisa berkembang biak di kemudian hari, menjadi orang-orang yang berkualitas, akan memakmurkan bumi sebagai tujuan awal dari penciptaan kita menjadi khalifah fil ard, gitu kan? Jadi semua yang lahir dari rahim-rahim kita, Bu, itu sebenarnya kualitasnya ada kualitas khalifah. Kita yang kemudian mengecilkan peran mereka hanya menjadi seorang anak-anak biasa. Jadi kita punya PR besar dari Allah. Kalau kita sudah menikah, sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan kita, menyiapkan generasi selanjutnya untuk menjadi khalifah-khalifah pengganti dari yang sekarang. Kehidupan dalam rumah tangga, kata Ustaz Abdul Hamid Robi, ulama dari Al-Azhar Kairo, beliau mengatakan bahwa kehidupan dalam rumah tangga muslim itu menjadi nilai ibadah. Ini mudah-mudahan merefresh kembali ya Bu ya, tujuan kita menikah, ibadah karena Allah. Seorang yang menikah menyempurnakan separuh dirinya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mulai menikah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah ibadah kepada Allah. Dikatakan adalah ibadah yang komprehensif. Berbahagia kita Bu kalau sudah menikah. Harusnya berbahagia dunia akhirat, karena diberikan oleh Allah peluang potensi
tradisi untuk bisa melakukan ibadah secara maksimal. Dan tradisi yang harus dihidupkan. Kebayang nggak? Kalau ini salah satu misinya ya, sedemikian gembar-gembornya lesbian, gay gitu ya. Ini memang dalam rangka mengurangi jumlah manusia. Bayangin kalau semuanya mau jadi homo, semuanya mau jadi lesbi, 20-30 tahun ada nggak orang lagi? Ada nggak bayi-bayi lagi baru? Nggak ada. Mau punya anak dari mana mereka? Gitu ya. Memang ini nanti kita akan bahas. Ini bagian dari skenario-nya orang-orang di luar Islam untuk menghabiskan umat manusia, untuk menghabisi umat manusia. Dikatakan bahwa tradisi yang dihidupkan, ditumbuh suburkan dan dibina secara terus-menerus. Ini keluarga. Lanjut Bu. Dikatakan juga oleh beliau bahwa memelihara rumah tangga adalah salah satu wujud keimanan. Mencegah wabah. Jadi kenapa wujud keimanan di dalam surat At-Tahrim ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Iman takwa seringkali dikaitkan dengan sholat, puasa, zakat. Tapi di ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita semua, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi menjadikan keluarga kita keluarga yang baik-baik, menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang taat kepada Allah, penuh dengan nilai ibadah. Ini adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Makanya dikatakan menjadi salah satu wujud keimanan kita. Jadi jangan lepaskan bahwa ibadah-ibadah, keluarga-keluarga, nuntut didik anak, gak ada kaitannya dengan agama. Enggak. Ini akan menentukan surga nerakanya kita pada saat kita sudah berada dalam poin keluarga. Mencegah wabah yang mengancam rumah tangga adalah jihad. Beliau mengatakan seperti itu. Mencegah terjadinya wabah mulai dari terjadinya perselingkuhan. Itu juga adalah mencegah terjadinya perselingkuhan itu adalah jihad. Bagaimana seorang suami, seorang suami berkewajiban untuk mendidik istrinya menjadi istri yang salihah, menafkahinya dengan cara yang ma'ruf, sehingga istri merasa nyaman, aman, damai pada saat dia bersama dengan suaminya. Ada nggak ideal nggak? Nggak ada. Makanya Allah di dalam Allah dan Rasulnya mengajarkan doa untuk pengantin kan? Gimana Bu kalau doa untuk pengantin? Hafal nggak Bu? Pak? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allah tahu bahwa namanya orang rumah tangga itu bukan seperti ceritanya Cinderella. Maka hiduplah pangeran dan putri berbahagia untuk selamanya. Bohong gitu ya. Orang nikah itu, makanya Rasulullah mengajarkan hidup rumah tangga itu yang dicari adalah keberkahan, barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair fi kulli hal. Bertambahnya kebaikan dalam setiap keadaan. Jadi Allah tahu bahwa namanya rumah tangga itu ada kalanya enak, ada kalanya nggak enak. Tapi yang penting adalah barokah. Barokah itu di saat tidak enak, dia tetap lebih dekat kepada Allah. Pada saat dia enak, dia juga dekat kepada Allah. Nilainya selalu bertambah. Ziyadatul khair fi kulli hal. Realistis, makanya barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahanmu di saat kamu senang. Wa baraka alaika, demikian juga pada saat yang tidak menyenangkan. Wa baraka wa jama'a bainakum fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kondisi yang baik. Itu agama yang realistis, itu Allah gitu ya yang mengajarkan. Jadi kita nggak dipikir nikah itu nanti seperti putri dan pangeran akan hidup selamanya. Yang ada setahun 2 tahun cerai, pusing. Ternyata tidak seindah yang kupikirkan. Ya enggak lah, memang di Islam juga diajarkan gitu ya, bahwa nggak seperti suami kita seperti pangeran yang mengerti semua keinginan kita gitu ya. Atau suaminya berpikir kok istri gue begitu amat sih gitu ya. Ya emang begitu gitu ya. Nanti kita akan bercerita Pak. Menjaga buah hati dari hasil pernikahan berupa keturunan adalah bagian dari menegakkan syiar Allah. Jadi jangan berpikir bahwa mendidik anak itu terlepas dari esensi kita sebagai seorang muslim. Enggak. Mendidik mereka menjadi anak yang soleh, solehah, sukses,
itu adalah bagian dari syiar Allah. Bagaimana tidak menjadi syiar Allah? Kalau kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, maka apa yang bagus? Apa yang akan mendapatkan citra? Siapa yang akan mendapatkan citra positif? Orang tuanya kan? Kalau orang tuanya kemudian dikatakan aktivis masjid, rajin datang ke masjid, rajin datang ke taklim, menambah nilai gak buat syiar Islam? Menambah nilai. Lihat tuh, barokah banget ya. Punya ibunya tuh padahal rajin banget, rajin di taklim. Nah bapaknya tuh datang ke masjid. Alhamdulillah tuh anaknya sukses semua. Syiar gak bu? Syiar. Tapi sebaliknya, pada saat kemudian anaknya menjadi anak yang tidak baik, pertama orang tuanya citranya negatif. Begitu orang bapaknya tuh rajin ke masjid, percuma ya datang ke masjid. Ternyata anaknya rusak juga. Mending kita ya kalau ke masjid. Nah untuk bilang medalik. Jadi jangan main-main bahwa ternyata pendidikan anak itu syiar buat Islam, bukan hanya buat keluarga kita, tapi buat syiar semuanya. Yang bagus, orang tuanya aktivis masjid, rajin dalam organisasi-organisasi kebaikan, kemudian anaknya anak sukses, itu syiarnya luar biasa. Akhirnya orang yang tadinya malas datang ke masjid jadi gini, barokah ya, yaudah kita ikut aja deh, rajin ke masjid, ikut aja ngajinya kayak apa sih? Kok jadi sukses begitu gitu ya? Itu syiar bu. Jadi jangan berpikir bahwa mendidik itu adalah lingkup privasi kita, pribadi kita, enggak. Itu adalah syiar Islam. Ini tadi ya sudah ada dalam surat Al-Akhir. Bahkan Allah mengingatkannya seperti itu. Jadi nggak bisa dikatakan pendidikan Islam itu parenting orang Barat, sedangkan kita di Islam tidak ada parenting. Siapa bilang? Ibu-ibu baca bukunya orang Barat, orang bule, itu masya Allah. Saya baca itu, masya Allah. Ini seperti membaca ayat-ayat kauniyah. Dia punya penelitian, dia punya hasil penelitian. Kita punya ayat Allah yang sangat matching. Nanti kita akan bahas tuh ya, insya Allah ya. Lanjut bu. Nah, apa sih bu yang terjadi pada anak-anak kita? Orang tua ternyata orang tua itu tidak siap untuk menjadi orang tua. Orang tua itu hanya kadang-kadang menyiapkan dirinya untuk menikah, menyiapkan dirinya untuk menikah, senang sama cowok atau senang sama cewek. Kira-kira ini ya Bismillah lah nikah. Mereka tidak siap, tidak menguasai tahapan perkembangan anak. Jangankan tahapan perkembangan anak, pas sama pasangan aja kita nggak paham. Padahal kata Allah di dalam surat Al-Hujurat itu lita'arufu, suruh mengenal. Yang namanya mengenal bukan hanya mengenal fisik, berapa ukuran sepatunya, berapa ukuran kaos dalamnya, enggak cuma itu, gitu ya. Tapi bagaimana? Apakah ibu sudah mengenal? Bagaimana suami yang ibu nikahi seorang laki-laki itu punya otak yang berbeda dengan kerja otak ibu? Berapa banyak akhirnya rumah tangga itu cerai, berpisah, berantem untuk hal-hal yang sebenarnya asasi. Itu sebenarnya udah nggak perlu diperselisihkan, tapi akhirnya jadi berantem. Bu, bapak dulu deh. Pak, ibunya suka ngomong nggak pak? Bawa nggak pak ibunya? Ada nggak pak istrinya di sini? Jadi nggak berani ngomong deh. Para istri bawa nggak pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Yang bilang kadang-kadang takut sama istrinya. Itu memang Allah menciptakan kaum perempuan itu punya kemampuan berbicara itu 3 kali lebih besar daripada bapak-bapak. Jadi bapak-bapak itu dalam sehari bu, jadi jangan marah sama bapaknya. Bapak-bapak itu hanya mampu mengeluarkan kata-kata itu 7.000 kata. 7.000 kata itu pun sudah dengan bahasa isyarat. Itu udah 7.000 udah include. Ibu-ibu kali 3. 21.000 kali, 21.000 suku kata. Makanya kalau bapaknya ibu SMS bapak-bapak juga harus paham pak. Jangan SMS-nya gini bunyinya, Pak, si Adi dari pagi aku suapin nggak ada yang masuk, nggak mau makan sama sekali. Udah aku coba loh ya, gorengin ini, beliin ini, gitu. Siang juga gitu ya, sore juga udah coba nih mas, keluar lagi, muntah lagi, ya nanti kalau pulang coba deh ya beliin martabak. Intinya apa pak? Dari SMS itu minta beliin martabak. Berapa suku kata ini yang dia keluarkan? Banyak banget. Dan itu suaminya jawabnya apa? Ya, atau oke, gitu kan? Atau mending cuma iya doang hurufnya, nadanya iya. Ibu-ibu marah-marah, ini tuh suami benar-benar gak pengertian deh. Aku tuh udah nyuapin udah susah-susah gini. Cuma
Jadi jangan sampai, ini sebenarnya hal yang asasi loh Bu, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau nggak dimengerti dan dipahami, berantem gara-gara kayak gini. Di rumah, nih istriku ngomong dulu gitu kan ya, suaminya pusing, dia keluar lagi. Malah keluar lagi, gitu kan? Aku belum selesai nih ya ceritanya ya, gitu kan? Padahal suami itu udah nggak tahan Bu, dia kepalanya udah pusing, udah penuh dengan rangkaian kata-kata ibu. Begitu balik sebenarnya udah ngadem di masjid, alhamdulillah suaminya ke masjid gitu ya, nggak kemana-mana. Pulang, nah ini dia nih datang nih, lanjut lagi gitu ya, to be continued. Masya Allah gitu, ini nggak selesainya kapan ya gitu ya. Suaminya berpikir gitu, tuh ayah tuh nggak pernah kedengerin deh apa yang ibu. Pak, ibu-ibu juga punya tabiat buruk. Apa? Suka hilang-hilangin kebaikan yang bapak lakukan. Sekali bapak nggak mau nganterin ibu pergi, ayah ini kebiasaan nggak pernah diantarin sama ayah. Betul Pak? Kata suaminya lah yang kemarin nganterin apa sih? Apa itu makhluk lain gitu kan? Ya, dan nah ini komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Ayah ini nggak pernah deh, nggak pernah, pokoknya bahasanya itu semua nggak pernah gitu ya. Atau nih lihat nih, lemari ditutup nanti pasti ibu yang nutup, bapak yang buka pasti ibu yang nutup. Lampu kamar mandi nggak pernah dimatiin. Itu tuh ibu-ibu tuh Pak. Dan bapak-bapak tuh emang tabiatnya begitu kok, lupa jemur anduk, lupa nutup lemari, gitu kan? Gak usah disamain Bu. Iya banget ya. Capek juga kata ibunya. Itu kalau saya selalu bilang sama suami saya kalau gini, bapak tuh memang selalu memberikan peluang amal soleh buat ibu, buat bumi gitu ya. Jadi bantuin, jadi nyemurin anduk, jadi nutupin lemari, jadi matiin lampu. Ternyata memang begitu Bu laki-laki. Jadi dan dengan proses menikah itu sebenarnya akan saling memperbaiki satu dengan yang lainnya. Perempuan itu Bu, dan jangan satu lagi. Itu karena kita nggak nikah itu nggak tahu suami kita tuh kayak apa. Bukannya karakternya loh, bukan. Ini emang umumnya memang begitu. Karena memang Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau ibaratnya colokan itu Bu sama ininya kan berbeda bentuknya kan. Harusnya nanti mereka jadi telur dan kemudian nanti jadi bersinergi gitu. Otak laki-laki di dalam otak kita itu ada 200 juta sambungan sel syaraf. Perempuan antara otak kanan dan otak kiri itu tebal ininya, sambungannya saling tersambung, saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Sedangkan laki-laki dia tidak, dia nggak benar-benar terpisah antara otak kiri dengan otak kanan, hanya sedikit serabutnya di antara keduanya. Itu yang menyebabkan laki-laki itu kerjanya fokus, sedangkan perempuan tapi nanti sama Allah karena kefokusannya itu disuruh sama Allah, diminta sama Allah untuk menjadi kepala keluarga. Karena dia punya planning yang fokus ke depan. Dia mau bawa kemana keluarganya. Dia mau kerja tuh gak bosen-bosen, gak kayak ibu-ibu bosenan kan? Tahu saya ibu bosenan. Tapi jangan berpikir bahwa satu hari ibu nyuruh minta tolong karena ibu lagi sibuk. Ibu minta tolong bapaknya ngawasin anaknya, Pak, titip anakku ya, gitu, titip anaknya gitu. Mama mau kesini dulu, baru juga melangkah 5 langkah jeblok, gitu kan? Ayah ini baru juga disuruh jagain anaknya sebentar langsung jatuh, gitu kan? Ya emang begitu Bu. Bapaknya udah lagi fokus sama TV atau lagi baca koran, ibu minta yang lain yang nggak akan Bu. Itu fokusnya masih kepada TV dan koran yang dia baca. Laki-laki itu begitu fokus. Kalau ibu, ayah jangan kayak gitu dong. Ibu bisa nih, ibu bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil nyapu dan lain-lain. Ya emang beda. Jadi jangan samakan laki-laki dan perempuan. Ada bukunya Bu Ratna Megawani, Dr. Ratna Megawani. Itu judulnya Biarkan Berbeda. Di kalau kaum feminis meributkan perbedaan laki dan perempuan yang harusnya disamakan, dia justru menampilkan keperbedaan itu. Ya nggak apa-apa, yang harusnya saling mengisi. Ibu-ibu, bapak-bapak fokus, ibu-ibu itu akan menyebar. Ibu-ibu ngambil rapot, sama-sama Pak titip ya Pak ngambil rapot anaknya. Bapak-bapak itu hanya akan benar-benar fokus ngambil rapot. Nanti ibu tanya, ya tadi di depan mejanya Bu Guru ada tumpukan itu hadiah-hadiah ya? Tahu, nggak bakalan tahu. Atau ayah tadi lihat nggak? Ibunya si Anu tadi pakai jilbabnya warna merah, mana yang warna?
jilbabnya yang dipakai, ya enggak lah maksudnya nanti gitu ya. Itu padahal cuma belinya di situ doang lah ya, cuma mau ngomongin begitu bu perempuan. Jadi kita itu nggak siap jadi orang tua, nggak tahu tahapan perkembangannya, nggak tahu bahwa otak laki-laki dan perempuan itu berbeda, bu. Dan ini indahnya Islam. Bapak-bapak itu fokus, ibu-ibu memang dibuat sama Allah sengaja untuk menyebar, multitasking supaya bisa mengerjakan beberapa hal, diberikan kesempatan berbicara banyak untuk mendidik anaknya dengan bahasa yang baik, untuk banyak mendoakan anak-anaknya. Bapak-bapak makanya kalau nggak mau dengar ibu-ibunya ngomel, itu dibangunkan dari jam 3 dini hari, terus disuruh sholat, suruh tilawah, habis itu disuruh hafalan Quran, murojaah, kan habis tuh suku katanya udah berapa. Nanti begitu udah sholat subuh dia akan bicaranya udah tinggal sedikit lagi perbekalan suku katanya, persediaan suku katanya. Jadi kita sebenarnya diminta sama Allah secara tersirat untuk menjadi perempuan yang sholihah, banyak hafal Quran. Kalau kita banyak hafalin ayat Quran, suku kata kita sudah habis dengan sibuk dengan bacaan hafalan Quran kan, sehingga yang keluar yang baik-baik. Kadang-kadang jamaah ini bu yang bikin bingung anak tuh begitu, kak cepetan bangun tidur mandi gitu kan, bangun tidur mandi baru anaknya baru gini, cepet habis itu aku makan. Jadi aku disuruh mandi, aku disuruh makan kan, dengan anaknya masih antara hidup dan mati gitu ya, baru belum nyambung, ibunya udah nyuruh lagi pekerjaan yang berbeda, cepetan dong makan, makannya dihabiskan gitu kan ya bu. Karena saya juga perempuan sama. Tidak mengetahui bagaimana otak bekerja. Lagi-lagi pak ya, laki-laki dan perempuan ini lagi indahnya Islam. Di dalam Islam itu Rasul Allah dan Rasulnya mencontohkan bahwa pada saat Bapak Ibu sedang bersilaturahim, beribadah kepada Allah berdua, mana yang lebih fokus duluan, Bapak apa Ibu? Nggak ngerti maksud saya. Pada saat kita sedang berhubungan, gitu kan, Bapak dan Ibu, mana yang lebih fokus duluan, Bapak apa Ibu? Bapak kan bu? Nah, mana ngaku Bapak? Itu di Islam, perempuan itu kan memang Rasulullah mencontohkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa kemudian pada saat kita mau mendatangi istrinya, kita disuruh untuk merayunya, mencumbunya, menciumnya dan seterusnya. Kenapa? Ya tadi menggiring otak perempuannya kemana-mana supaya fokus gitu. Sebenarnya itu Bapak Ibu sekalian, indah gak Islam? Ada nggak di agama lain yang ngajarin begitu? Gak ada, cuma ada di Islam. Karena ibu-ibu tuh masih mikir cucian, mikir anaknya jatuh, masih mikir ini dan seterusnya. Jadi halo gitu kan, ibu-ibu udah diginiin sama suaminya gak fokus-fokus gitu. Karena emang caranya bukan dengan diginiin gitu, tapi Rasulullah sudah mencontohkan. Luar biasa kan? Luar biasanya Islam, sampai ke hal-hal kayak begitu pun Allah bahas, Allah dan Rasulnya contohkan. Cuma sayangnya kita gak bisa, belum mampu membaca apa-apa yang Allah dan Rasulnya suratkan dan siratkan. Taunya ya cuma sunnah aja, sekedar sunnah. Enggak sunnah, ini sebenarnya dalam rangka menggiring. Allah tahu bahwa perempuan itu otaknya kemana-mana gitu ya, sehingga disuruh sama, dan pekerjaan itu tidak mungkin dilakukan dengan sama-sama bisa menghasilkan sakinah mawaddah warahmah kalau dua-duanya gak fokus, dua-duanya gak menimbulkan kenikmatan. Maka sama Allah dibuat caranya. Gimana caranya? Laki-laki disuruh untuk seperti itu kepada istrinya, tidak mengetahui cara kerja otak. Anak-anak kita juga begitu Bapak Ibu sekalian. Anak laki-laki otaknya beda dengan anak perempuan. Dasarnya adalah laki-laki dan perempuan memang berbeda. Makanya ibu-ibu jangan marah kalau sama anak laki-laki ya. Waktunya habis 15 menit lagi. Masa sih Bu? Hanya jawab. Ini masih banyak banget slide. Jangan marah kepada anak laki-laki kalau nilai prestasinya di sekolah, awal-awal dia sekolah itu gak bagus. Kamu gimana sih kalah sama anak perempuan tetangga, perasaan anaknya biasa aja. Itu anak perempuan itu kemampuan bahasanya lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki, sehingga dia di masa-masa awal sekolah dia akan menjadi anak yang berprestasi. Anak-anak laki kemampuan bahasanya berkurang, belum optimal, karena otaknya itu kanan kirinya gak nyambung gitu ya. Beda dengan anak perempuan. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau ibu memberikan rangsangan yang benar kepada anak-anak laki-laki itu akan lebih memahami ruang dengan lebih bagus. Dia lebih pandai menganalisa dan yang lain-lainnya, sehingga bukan anak yang gak pintar, enggak.
itu dia belum bisa menemukan clue-nya gitu ya. Kita yang harus giring nanti Bu, tanggung jawab kita itu. Jadi jangan disalahin, apalagi dibandingin sama kakaknya yang perempuan, dibandingin sama tetangganya yang perempuan, nggak bisa. Nyantai aja punya anak, kita tetap giring, motivasi sampai dia kemudian menemukan clue-nya. Jangan sekali-kali menyalahkan payah loh. Dulu mama nggak kayak gitu, dulu papamu nggak kayak gitu, nggak gitu. Beda setiap anak satu dengan yang lainnya. Lanjut Bu. Kekeliruan kita dalam komunikasi ini kepada anak. Ini Bu Bapak Ibu sekalian yang pada punya anak, cuma punya anak sekedar melahirkan, kasih nama, nggak diurusin. Bicara sama anak-anak tergesa-gesa. Ini ada ya, sebenarnya makanya gitu ya, terus gitu ya. Tidak kenal diri sendiri, sibuk dengan melihat kelemahan orang lain. Kamu payah lama. Padahal mamanya sendiri dulu juga lebih bolot daripada itu. Gitu ya. Cuma kalau sudah nyalain anaknya itu paling pintar gitu ya. Lupa bahwa setiap individu itu unik. Saya punya 4 anak, beda-beda semuanya. Anak nomor 1 saya ini anaknya cuek. Kalau dibilang berprestasi enggak, biasa-biasa aja. Semua anak saya yang berprestasi cuma yang nomor 2 aja Pak. Anak perempuan saya ini tipikalnya semua beda dan kita nggak boleh kebandingin satu dengan yang lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita itu bisa merancang anak kita mulai dari kehamilan. 4 anak saya ini berbeda karena memang saya mentreatmentnya 4 dengan cara yang berbeda pada saat dia hamil mereka berempat, sehingga yang ya benar-benar sesuai dengan apa yang saya treatmentkan kepada mereka. Nah, ini nggak bisa disamain. Kamu kok beda sih sama Mbak Aisyah? Misalkan gitu ya, anak saya nomor 2 dengan nomor 3 ini bertolak belakang. Ada yang apa yang dimiliki oleh si kakak nggak dimiliki oleh si adik. Apa yang dimiliki oleh si adik nggak dimiliki oleh si kakak. Itu seperti itu. Demikian juga saya nomor 1 dan nomor 4. Yang nomor 1 ini cueknya super. Nggak senang, maksudnya bukan nggak ini ya. Kita tetap menyampaikan kepada dia tentang hubungan lawan jenis, bagaimana yang baik dan seterusnya ya. Tapi dia nggak pernah peduli terhadap penampilannya dia sendiri gitu ya. Tapi yang nomor 4 ini, yang bungsu, yang laki-laki, dia sangat perhatian kepada dirinya gitu ya. Orangnya lebih stylish. Kalau yang nomor 1 nggak ngerti laki perempuan yang cantik yang mana tuh nggak begitu care gitu ya. Tapi kalau yang nomor 4 dia bau sabun bu gurunya aja dia tahu gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian dibedakan sampai pas beli di supermarket, ini kan sabunnya ibu guru. Kok kamu tahu? Ya kan kamu kalau pas lagi belajar kan deket-deket sama bu guru. Coba Bu. Jadi ternyata Islam itu, makanya perempuan itu dilarang menggunakan wangi-wangian ya Bu ya. Karena memang ada laki-laki juga yang modelnya sensitif, dan itu ada di anak keempat saya gitu ya. Walaupun nggak bisa disamakan dengan kakaknya yang nomor 1, itu nggak bisa gitu ya. Itu seperti itu. Terus kebutuhan dan kemauan mereka pun berbeda. Ibu siapkan pagi makannya telur ceplok sama nasi goreng, pasti ada yang makan, ada yang enggak. Karena memang kemauannya mereka berbeda gitu ya. Ada yang suka gemar telur walaupun setiap hari dijijili telur, ada yang nggak gemar telur walaupun setiap hari dijijili telur gitu ya. Lanjut Bu. Masih panjang Bu, bentar lanjutkan dulu. Selesai dulu Pak ya, baru tanya jawab. Tidak mau tahu, tidak mendengar, kurang aktif, berbicara dengan 12 gaya populer. Ayah kamu masa gitu aja nggak bisa sih cemen gitu ya. Dan seterusnya kepada anak-anak cengeng dan seterusnya. Lanjut Bu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi ya. Jadi yang pertama itu keluarga kehilangan fungsinya. Lanjut. Terus yang ketiga adalah kita mengabaikan terhadap 7 tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Bapak Ibu sekalian, ini tanggung jawab kita selaku orang tua. Bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab PTA, bukan tanggung jawab sekolahnya, bukan, atau pesantrennya, bukan. Jangan sekali-kali menyalahkan sekolah. Orang-orang yang bermasalah, saya perhatikan itu memang bukan di pesantrennya. Dan karena kebiasaan kita adalah menyalahkan kodok dari kecil, salahnya kodok, jatuh jebret. Kodoknya ini nakal gitu ya. Padahal akhirnya begitu dia sudah dewasa, dia biasa mencari kambing hitam, siapa yang bisa disalahin gitu. Nah anak kita bermasalah di pesantren, yang disalahin pesantrennya, parah ini pesantrennya gitu. Padahal enggak, ini tanggung jawabnya Bapak Ibu. Kalau dia selesai di basicnya, kalau 7 tanggung jawab ini sudah Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak, maka insya Allah anak-anak itu menjadi anak-anak yang aman, kecuali takdir Allah berkehendak atasnya gitu ya Bu.
Jadi tanggung jawab pendidikan keimanan. Ini bagaimana kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Mulai dari rahim, bukan hanya sekedar mengucapkan Allah, Allah, Allah saja, bukan. Tapi sampai anak memahami bahwa Allah lah yang memberikan dia segalanya. Dia sangat tergantung kepada Allah. Itu terekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita nggak pernah menyampaikan kepada anak, kita abai. Allah mengawasi semuanya. Kalau ini tertanam kuat pada anak, maka dia di rumah baik-baik, di luar dia juga baik-baik. Di dalam rumah dia berperilaku baik, maka di luar rumah pun dia akan berperilaku baik. Dia nggak akan menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Allah dan orang tuanya. Ini banyak nih, di dalam bapak-bapak ibu itu wajib membaca berbagai buku. Ada buku pendidikan anak dalam Islam, Tarbiyatul Awlad fil Islam, karangan Dr. Abdullah Nasuruan. Ini 2 jilid. Bapak ibu harus habis baca. Di pendidikan iman itu apa saja? Mengajarkan halal dan haram itu bukan pendidikan klasikal, tapi itu benar-benar orang tua kepada anaknya. Ini boleh, nah ini tidak boleh. Ini sudah mulai banyak yang datang anak-anak. Ya, pendidikan moral juga begitu. Ini tanggung jawab kita. Bapak pernahkah menyampaikan kepada anaknya? Ibu pernahkah menyampaikan kepada anaknya mana yang boleh, mana yang tidak? Ini enggak, ini kan semua kayak dokter kepada pasiennya. Benar-benar obatnya itu racikan. Benar-benar racikannya itu sesuai dengan umur, dosis, dan kebutuhan dia. Itu tanggung jawab pendidikan orang tua kepada anak. Dalam 7 hal ini, ibu-ibu biasanya sibuk di fisik. Kakak, udah makan belum? Tadi yang mama siapin di kulkas udah dimakan belum buahnya itu? Pudingnya udah belum? Gak mikirin yang lainnya, gitu ya. Padahal gak hanya fisiknya, akalnya juga. Ini di sini semua Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mendidik, bagaimana menghukumi anak, bagaimana hukuman yang tepat buat anak, kalimat yang tepat buat anak ada di sini. Di situ tanggung jawab pendidikan anak juga tanggung jawab pendidikan orang tua. Tanggung jawabnya orang tua, bukan sekolah. Banyak anak yang pada akhirnya gagal belajar di sekolah karena gagal belajar di rumah. Ibunya lebih sibuk dengan grup WA yang ada 40. Punya teman di sosmed yang banyak. Ditanya sama anaknya, udah kamu cari sendiri, masa sih gitu aja gak bisa? Ya mama bisa enggak gitu ya. Itu tanggung jawab kita semua Bapak Ibu sekalian. Saya itu jadi guru macam-macam buat anak-anak saya. Mulai dari belajar Quran sampai kemudian belajar matematika, fisika, kimia ibunya. Saya pernah bukan loh sama suami saya ini apa ya? Saya komunikasi dengan suami alhamdulillah baik dan kita saling berbagi peran dan tugas. Jadi pas bapaknya datang, saya lagi capek banget. Saya bilang ini sama bapaknya, Pak, ini kalau dihitung berapa ya Pak? Mulai dari tukang ojek, supir gitu ya. Terus ngajarin juga anak-anak murojaah, hafalan Quran, terus ngajarin matematika, ngajarin fisika juga, ngajarin kimia juga gitu ya. Itu kalau dihitung jadi berapa ya? Apa bu jawaban suami saya? Kata suami saya gini, nah itu kan kewajiban kita. Jelek bu, saya digituin bu. Langsung jelek, iya ya kewajiban kita. Tapi gampang, habis itu kan saya capek. Terus saya bilang sama suami, anak saya masih ada yang minta diajarin lagi. Mi, tolong dong Mi, ini kayak gimana? Mbak, bentar ya, mungkin mau istirahat dulu sebentar. Pak, tolong dong Pak. Enak bu, terus habis itu bapaknya kan, kenapa bu? Kenapa Mi? Itu anaknya minta diajarin, kan itu kewajiban kita Pak. Oh iya iya. kita balikin lagi bahwa itu adalah kewajiban kita bersama gitu. Gak bisa kemudian semua diberikan ke kita gitu ya. Terus kejiwaan, psikologisnya itu tanggung jawab kita. Bagaimana membuat anak-anak yang punya jiwa psikis yang baik. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, 90% dari penyakit yang ada saat ini, semua 90% itu adalah berasal dari psikologi, dari psikisnya. Jadi akan menyebabkan psikosomatik. Sedangkan 10%-nya itu benar-benar penyakit beneran. Jadi jangan buat penyakit dalam keluarga kita karena disebabkan oleh psikis. Dan berapa banyak anak-anak yang mengalami kelainan psikis akhirnya membawa dia kepada perilaku yang benar ini. Saya punya kasus Bapak Ibu, anak usia 13 tahun. Ada anak usia 13 tahun yang dia mengalami pelecehan seksual oleh siapa? Anak laki-laki ini ganteng Pak, cakep anaknya. Mengalami pelecehan seksual oleh gurunya sendiri. Gurunya siapa? Gurunya laki-laki.
gurunya laki-laki. Dan hingga saat ini si anak ini tidak pernah bercerita kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya kuat minta ampun. Dan pada saat dia mengalami goncangan yang begitu besar, gitu ya. Saya tuh saya menemani BAP di kantor polisi mulai dari pagi sampai maghrib, Pak. Saya bacanya itu antara enek pengen nangis dan yang lainnya, karena membaca peristiwa yang terjadi pada anak ini. Ibu kebayang nggak kalau itu terjadi pada seorang anak? Kalau orang dewasa mengalami gak punya duit dan seterusnya, itu paling bisa mengatakan bahwa ini ujian dari Allah, insya Allah akan ada rezeki. Tapi kalau kejadian itu menimpa kepada anak-anak yang belum paham, dia bingung apa yang terjadi. Jadi anak ini ternyata di keluarganya dia selalu dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Kayak lo selalu bikin onar, dan setiap kesalahan kecil aja bisa jadi kesalahan besar. Marahnya luar biasa, sehingga si anak ini tuh rasanya gak betah untuk tinggal di rumah. Begitu dia punya guru laki-laki yang baik. Nah ini yang kenapa kemudian bisa jadi homo. Guru laki-laki baik, dia dapat sosok buruk dari siapa, Bu? Perempuan kan kalian? Nah pertama dia dapat sosok buruk dari ibunya kan, perempuan. Dia benci sama perempuan pada ini. Terus dia dapat sosok guru laki-laki yang baik. Pada saat guru laki-laki baiknya ini selama ini baik kepada dia, terus kemudian satu saat dia meminta sesuatu yang tanda kutip aneh, si anak ini kan antara ragu iya enggak, Pak, sampai benar-benar akhirnya terjadi sampai keluarnya itu di mulutnya gurunya. Dan pada saat anak ini si guru yang gila ini meminta lagi kepada si anak ini bilang gini, Bapak, aku nggak mau, aku takut, aku udah punya banyak dosa. Jadi anak ini sebenarnya tahu, anak ini kecilnya rajin datang ke masjid, datang ke TPA, tapi dia punya trauma buruk dari ibunya. Aku punya banyak dosa, aku nggak mau melakukannya lagi. Apa kata gurunya? Lo pikir yang punya dosa lo doang? Dosa gue juga banyak. Ntar gue ajarin doa supaya dosa yang kita lakukan itu diampuni dosanya, dan yang kita lakukan itu jadi pahala. Anak yang mengalami pendidikan kejiwaan, jiwanya tidak utuh, dapat kasih sayang dari orang tuanya, dia akan menjadi anak yang sangat rapuh, mudah. Anak banyak yang kelompok-kelompok. Kalau orang tuanya, bapaknya gak pernah puji kamu cantik, luar biasa, anaknya dapat apa, hebat, walaupun sebenarnya mana sih cakepnya, kayak gak ada serasi-serasinya gitu ya. Tapi jempol ini ke Allah berikan kepada kita bukan hanya untuk sekedar apa ya, Bu? Jubit. Jepit kan pasti pakai jempol ya, Bu? Itu juga buat mengacungkan jempol. Hebat, pokoknya hebat, cantik gitu ya. Soalnya, tapi ini nanti di sini dibenerin lagi ya kayak, gitu ya. Sambil dikasih koreksi gak apa-apa, tapi hebatnya dikeluarin dulu. Jangan nggak pernah dipuji. Akhirnya apa? Banyak anak jadi cabai-cabai. Ini semua kasus Pak pada diri kita. Nggak pernah dipuji sama ayahnya, nggak pernah dipeluk sama ayahnya, nggak pernah. Padahal ayah itu luar biasa. Ngomongnya sedikit, Bu. Jadi nanti diajak ayah itu punya, kalau kita lihat dialog pengasuhan di Al-Quran itu kan ada 17 kan. Dan ternyata dari 17 dialog itu hanya 2 loh, Bu, ibu-ibu kepada anaknya di dalam Al-Quran. Yang lainnya sisanya adalah dialog antara ayah dengan anak. Artinya apa? Ayah itu diminta untuk berbicara lebih banyak kepada anak, bukan ibu. Ibu mah pengasuhannya udah selesai 5 tahun. Habis itu nama-namanya dikit. Kalau bapak itu benar-benar membekas di kepalanya anak, dan anak itu akan benar-benar berusaha menjalankan apa yang dititahkan orang tuanya, terutama ayahnya kepada dia. Pendidikan sosial juga, pendidikan seksual juga, sama bapak ibu. Pendidikan seksual ini pendidikan yang wajib diberikan oleh bapak ibu kepada anak, bukan tugasnya sekolah. Sekolah ngajarin ini alat reproduksi laki perempuan, sekelas bareng-bareng ada laki ada perempuan. Yang anak laki-laki wow gitu ya, anak perempuan malu-malu ngelihatnya. Bukan. Pendidikan seks ini sudah mulai diajarkan mulai anak usia 3 tahun. Itu di mana, Bu? Di Al-Quran. Dicontohkan Rasulullah dengan apa? Dengan membedakan ini loh,
Dan setiap anak fitrahnya akan bertanya kepada orang tuanya, aku laki, kok aku beda sama adik aku, gitu ya? Iya kak, kamu laki-laki. Anak laki-laki itu hebat seperti ayah, rajin sholat masjid, beri dia pakaian laki-laki. Jangan ibunya sendiri udah galau, ini anak laki-laki perempuan, pengennya anak laki-laki, taunya lainnya perempuan. Akhirnya dipakein baju laki-laki semua. Ini yang menyebabkan akhirnya dia menjadi suka sesama jenis, punya kegalauan. Kemudian apa pada saat ajari dia untuk apa bu? Untuk bisa membersihkan kemaluannya sendiri saat dia membuang air besar dan air kecil. Bagaimana caranya? Bagaimana dia harus menutup pintu dengan rapat dan benar sebelum dia buang air kecil air besar supaya aman dan nyaman. Ini pendidikan seks. Jadi pendidikan seks itu bukan berarti bahwa hal yang vulgar, tidak. Mulai dari hal itu. Berapa banyak anak-anak maaf ya yang umur 4 tahun itu pada saat saya tanya, emang kenapa? Emang diajak apa deh? Aku diajak main sunat-sunatan dengan santainya. Kenapa? Karena orang tua ini tidak membekali dia bahwa yang namanya 4, lanjut. Ada 4 bagian yang memang harus benar-benar lanjut. Ini sebenarnya masih banyak pak slide-nya. Nah ini. Lanjut. Nah, ada 4 hal yang memang harus benar-benar disampaikan oleh ibu bapak bahwa ini tidak boleh dipegang oleh siapapun. Dipegang, dibuka, diraba, dilapapai sama orang lain nggak boleh. Apa? 4 hal itu pertama adalah wajah. Kalau udah 4 hal ini dipegang-pegang orang, maka itu bukan pegangan sayang, tapi pegangan jahat dan kurang ajar. Wajah, apalagi dada, apalagi perut, apalagi kemaluan, depan belakang. Tidak boleh ada yang membuka, meraba, dan melakukan apapun kepada kamu. Dengan bahasanya, kalau saya punya videonya, nanti bapak ibu silakan kalau mau copy atau mungkin bisa jadi sudah beredar di grup-grup ya, videonya tentang si Geni dan Aksa yang tidak mau gitu ya, terus kemudian lari gitu. Nah itu benar. Jadi 4 hal itu memang tidak boleh dipegang oleh siapapun. Dibuka apa siapapun nggak boleh. Nggak boleh main dokter-dokteran. Modusnya banyak pak. Jadi yang datang kita tuh laporannya macam-macam. Ada yang main dokter-dokteran, main sunat-sunatan, main bapak ibuan. Itu dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak. Ini yang kemudian membuat kita menjadi miris. Dan orang tua tadi punya nggak boleh ya sayang, nggak boleh. Berapa banyak anak-anak di perkampungan padat penduduk pada akhirnya pada saat mau buang air kecil maka main pelorotin cur gitu ya, nggak boleh. Itu tugas kita, itu pendidikan seks. Bagaimana mengajarkan anak masuk kamar mandi, buang air kecil dengan sempurna, membersihkannya, menutupnya kembali dan seterusnya. Karena itu kaitannya jadi najis dan yang lain-lain bu. Pelajarannya nih tanggung jawab kita semua gitu ya. Jangan mau gampang dengan orang yang baru dikenal, tapi jangan salah juga bahwa yang melakukan kejahatan itu bukan hanya orang yang baru dikenal, tapi orang terdekat pun melakukannya. Bapak melakukan kepada anak, kakak melakukan kepada adik. Wah ini kalau soal cerita itu lebih ngeri lagi bapak-bapak. Sebelumnya bu, ya. Nah ini 4 hal. Terus apa lagi bu? Belum. Terus aja. Sebelumnya. Ya. Ini 7 tanggung jawab. Kalau mau dikupas silahkan bapak ibu membacanya atau mengupasnya satu kesempatan itu pendidikan keimanannya mungkin kita nggak selesai sesinya karena memang luar biasa banyak dan detail. Aja bu. Tanggung jawabnya siapa bu yang 7 ini bu? Orang tua. Guru bukan? Bukan. Kenapa anak-anak bermasalah di pesantren? Karena nggak beres di rumahnya. Dia galau di rumahnya. Tidak mendampingi bapak ibu di masa galaunya dia. Dia nggak tahu identitasnya laki atau perempuan. Begitu dia kemudian sudah mulai masa balik, secara biologis dia sudah mulai sempurna, tapi dia berbeda dengan yang lainnya. Kok hidungnya begini ya? Aku nggak sebesar punya dia ya? Dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi bingung identitasnya tuh apa ya? Enaknya gimana ya? Terus dia punya trauma-trauma, dia diperlakukan buruk sama ibunya. Kalau gitu lebih baik aku jadi laki-laki. Dulu saya pernah mengalami masa galau itu pak. Saya dulu pengen jadi laki-laki. Saya nggak mau jadi perempuan. Tapi alhamdulillah orang tua saya mendampingi saya pada saat masa galau sehingga sekarang udah jadi perempuan. Gak ada wajah laki-laki sama sekali. Fisik juga nggak mendukung jadi perempuan, jadi laki-laki. Kenapa? Karena memang saya nggak suka jadi anak perempuan. Nah bisa jadi itu terjadi juga pada anak bapak
gitu ya. Dan pada saat dia di pesantren ketemu sama temennya yang memang sudah bermasalah gitu ya, di rumahnya juga, jadilah, ketemulah, dan akhirnya berkembang yang tidak diinginkan. Cuma yang pesantren enggak, yang salah bapak ibunya gitu ya, kembali menuju ke diri kita. Tantangan kita mengasuh di era digital, terutama target utama adalah laki-laki, bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak laki-laki. Kenapa? Pertama karena dia dominan otak kiri tadi yang seperti saya sampaikan. Karena di otak kiri, sambungan kanan kirinya nggak fokus dan nggak tersambung, maka dia menjadi orang yang sangat fokus. Testosteron laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, serotonin lebih banyak di perempuan. Kemaluannya ada di luar, sehingga akan lebih mudah untuk dirangsang. Lanjut. Mereka belum balik. Sasaran pornografi dan pornografi itu anak-anak yang belum balik. Mereka ingin agar anak-anak itu bisa keluar dulu sebelum mereka mengalami balik yang sebenarnya. Karena anak-anak kita anak-anak yang smart, dia pintar, sensitif. Ibu-ibu pegang handphone, anak pegang handphone, pegangnya jadi sama, pasti dia akan lebih cepat pintarnya daripada ibunya. Itu anak-anak. Dan ternyata kuncinya adalah ada lagi di Islam. Untuk bisa mencegah anak kita semuanya dari hal-hal yang negatif itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam 7 tanggung jawab pendidikan anak itu adalah di menahan pandangan. Dan ini adalah yang menyampaikan adalah orang non-muslim. Bahwa kunci dari kejahatan narkoba adalah dari menahan pandangan. Kita punya nggak ayatnya Bapak Ibu? Punya. Di mana? Surat An-Nur, gitu kan? Surat An-Nur surat 24 ayat 30-31. Wa qulil mu'minina, dan katakanlah kepada laki-laki mukmin. Untuk apa? Untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kalau pernah nggak kita memberikan handphone kepada anak dengan mengatakan, "Nak, ada perintah Allah ya untuk menahan pandangan. Allah selalu melihat ya." Nah, jadi apapun kapanpun dia melihat handphone, dia nggak kemudian berpikir bahwa dia akan melihat auratnya orang lain. Pornografi dan pornografi itu kan auratnya orang lain semua kan. Tapi jangan-jangan Bapak Ibu juga nggak tahu mana yang aurat, mana yang enggak. Ini kan perlu belajar. Jangan-jangan masih ada orang tua yang mengajak anaknya mandi bareng karena alasan kesibukan dan kerepotan. Gak boleh loh Bu, jangan dilakukan ya. Walaupun anak kita masih kecil, tidak boleh mandi bareng dengan anaknya. Terus ini kuncinya di menahan pandangan. Di Islam bukan, di Islam. Anak-anak yang sekarang ini kebanyakan adalah anak-anak generasi blast, boring, lonely, angry, stress, tired. Gak ketemu sama orang tuanya yang juga sama-sama sibuk. Yang akhirnya dia pelariannya adalah dengan pornografi. Lanjut. Yang tadi lanjut lagi. Nah, penyebab pertama tadi adalah karena disfungsi keluarga. Yang kedua adalah pihak di luar Islam yang memusuhi Islam. Dalam surat Al-Baqarah 120, walam tardu akal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kepada kita sampai kita mengikuti milah mereka. Sampai umat Islam itu habis. Sampai benar-benar kita akan dilemahkan. Bagaimana mereka cara melemahkannya dengan nafzah? Kenapa Indonesia itu jadi sasaran empuk? Karena Indonesia itu adalah mayoritasnya beragama Islam. Dan yang salah Bu, pemuda kita, jumlah anak muda kita, usia produktif anak-anak penduduk Indonesia itu jumlahnya sama dengan seluruh penduduk yang ada di Thailand. Jadi kalau orang Indonesia itu semuanya berhasil didik anaknya, kita akan menikmati bonus demografi. Di mana negara lain udah gak punya anak muda, kita masih punya anak yang unyu-unyu dan anak pinter-pinter. Supaya itu gak jadi, dibikin kuntet, dibikin rusak generasinya. Kalau sekarang kita didik anak kita dengan benar, jangan khawatir mimpi punya anak jadi presiden. Karena presidennya gak cuma satu di Indonesia. Nanti di Eropa itu semua udah pada gak punya orang muda. Jadi sekarang kenaikan jumlah pendudukannya kebanyakan sudah minus. Anak kita bisa jadi perdana menteri di sana, bisa jadi presiden di sana dan seterusnya. Itu yang mereka khawatirkan, sehingga dirusaklah anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan nafzah. Dengan apa lagi? Narkolema, narkotika lewat mata. Nanti kita tonton filmnya. Makan minum yang merusak, GMO, genetically modified organism. Makanan alami yang dibuat dengan rekayasa genetika, dengan sebenarnya niatnya baik. Rekayasa genetika itu bagus, mengkloning hal-hal yang positif kepada satu jenis
jenis organisme, satu jenis makhluk hidup. Tapi kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani ini diberikan sel yang rusak. Makanya sekarang kan banyak ya makanan-makanan produk-produk luar itu yang dikonsumsi, biasa dikonsumsi oleh kita, kemudian menjadi tren buat kita, menjadi kuno pada saat kita nggak makan. Tapi apa akibatnya? Banyak sekarang orang tiba-tiba gagal ginjal, penyakitnya orang sekarang aneh-aneh Bu. Itu yang karena yang kita konsumsi adalah GMO. GMO ini dikasih makan ke tikus, seminggu dia tikusnya mati. Tapi itu kita makan sehari-hari. Makanya lebih baik kembali ke masakan makanan Indonesia, kembali ke sayur-sayuran kita. Jangan percaya kepada produk-produk impor gitu ya, yang katanya kualitas nomor 1 dan namanya juga orang jualan pasti semuanya nomor 1. Dan yang terakhir adalah pergaulan. Ini yang dibuat supaya anak-anak kita rusak, punten, rusak sebelum waktunya dia berkembang. Lanjut. Nah, solusinya gimana? Yang pertama adalah tingkatkan ketahanan keluarga. Mari kita sama-sama merefresh. Niat kita menikah adalah karena Allah. Niat kita punya anak adalah karena Allah. Anak-anak ini disiapkan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ardh. Maka kita harus punya rencana untuk bisa mendidik anak kita mau jadi apa. Yang selanjutnya adalah untuk berkewajiban mendidik anak dengan pola asuh yang benar. Baca bukunya, pelajari banyak hal, terus belajar, terus ikuti kajian. Makanya kalau kajiannya sedikit-sedikit terus dari kata ketua DKM apa ketua remaja. Mudah-mudahan dengan adanya begini, ibu-ibu jadi terus mau belajar dan belajar dan belajar. Bapak bukan hanya ibunya doang, bapak juga harus belajar. Karena bapak yang akan menentukan visi ke depan. Ibu jadi bapak peletak visi, ibu menjalankan misi, anak-anaklah yang akan menjadi target dan tujuan kita. Ajak anak untuk membuat masa depan. Masya Allah, ini juga ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ini bapak ibu biasanya membahas ayat ini kalau lagi muhasabah akhir tahun, bikin program kerja. Padahal ini untuk keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Ayat takwa mengapit diawali dengan amanu, kemudian takwa, suruh ngapain? Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian berpikir apa yang akan kalian lakukan di hari ke depan, apa yang sudah disiapkan untuk hari ke depan. Kita disuruh mencetak anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita pun caranya adalah disuruh membuat peta masa depan. Itu orang-orang Nasrani sekolahnya 5 tahun anak sudah disuruh buat peta masa depan. Sudahkah kita juga melakukannya kepada anak? Kamu mau jadi apa, Nak? Aku mau jadi dokter. Kalau mau jadi dokter harus apa? Aku harus pintar ya, Bu? Iya. Kalau pintar, dengan bertambahnya usia, pengetahuan anak kan bertambah. Pertama cuma disuruh pintar. Oh, kalau pintar aku harus belajar ya? Iya. Kita cuma merangsang aja. Anak pintar sudah belajar belum? Oh iya, aku lupa, aku belum belajar. Bulan depan, setahun, 2 tahun, ilmunya bertambah, dia akan lebih mendetilkan lagi. Ombi, kalau aku mau jadi dokter berarti IPA aku harus bagus ya? Dia sudah mulai punya pengetahuan lagi. Iya sayang, berarti aku harus belajar begini-begini. Kalau aku mau jadi hafizah, berarti aku harus ngapalin ayat sekian-sekian. Dia sendiri, kemauannya sendiri yang keluar, nggak kita yang capek. Ayo udah ngerjain PR belum? Tuh kan, yang kemarin belum udah pegang mobil-mobilan. Nanti kalau guru nanya lagi gimana? Padahal di Islam sudah diperintahkan seperti itu. Dan yang terakhir, berdoa di setiap waktu dan keadaan, terutama di waktu-waktu mustajab. Allah berikan kepada kita kesempatan banyak sekali waktu mustajab. Allah tebarkan peluang kebaikan setiap harinya. Tapi ada yang ngambil, ada yang enggak. Maka kita sebagai orang tua, karena tantangan kita semakin besar ke depan, mohon gunakan kesempatan-kesempatan di waktu mustajab untuk mendoakan anak-anak kita. Dan titip satu lagi, doakan juga anak-anak yang bukan anak kita, yang kita temui dimanapun kita berada. Gratis Bu, doain anak orang, tapi insya Allah malaikat mengaminkan dan mendoakan hal yang serupa buat kita. Mudah-mudahan, jadi kalau ibu-ibu ngelihat atau bapak-bapak ngelihat ada anak-anak pang, anak-anak yang nggak benar naik motor 3 ngebut gitu ya, kita biasanya cuma astagfirullahaladzim, itu nyawanya ada berapa sih anak gitu ya, nggak cuma berhenti di situ Bu. Tapi kita lanjutkan, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi anak yang sukses. Mudah-mudahan dia jadi anak yang baik, pintar,
berbakti kepada orang tuanya. Kata orang, emang anaknya siapa? Nggak apa-apa, anak siapa aja. Kalau dia jadi anak baik, insya Allah anak kita juga akan jadi anak baik. Tapi kalau semua anak itu anak rusak, anak kita yang baik juga akan jadi anak rusak. Karena mereka akan hidup bergaul bersama dengan lingkungan. Maka dari pesan saya yang terakhir yaitu mohon bukan hanya mendoakan anak-anak kita, tapi doakan juga anak-anak yang kita temui dimanapun. Sehingga mudah-mudahan dengan doa-doa kita Allah ijabah, Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang baik, kondusif buat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak